Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 312. Tepat ketika Liu Ming dan Han Li berencana dengan mengirimkan suara rahasia, macan darah, yang telah berjongkok di udara, tiba-tiba menggerakkan hidungnya, mengangkat kepalanya dan melirik ke arah keduanya dengan keraguan, mata masih sehat. Binatang itu tampaknya telah merasakan sesuatu bahkan pada jarak seperti itu. Sekarang, bisik Liu Ming kepada Han Li, memperhatikan reaksi macan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan belati emas muda muncul di tangannya. Dia menggerakkan jarinya di atas bilahnya, dan belati itu segera bersinar dengan kilatan yang membuat orang merinding. Sementara itu, Han Li menyentak kecil penggaris putih pendek yang telah dia ambil sebelumnya, dan dalam waktu singkat, angin dingin bertiup kencang. Entah dari mana, lingkaran cincin putih bercahaya muncul di sekitar tubuhnya sebelum mereka segera kabur dan menghilang. Detik berikutnya, binatang merah darah di kejauhan itu sepertinya merasakan bahaya. Itu mengeluarkan raungan yang dalam dan dengan gerakan anggota tubuhnya, dengan cepat melompat berdiri. Tepat pada saat itu, pusaran udara dingin tiba-tiba menyelimuti tubuh binatang itu. Dan dari udara tipis muncul beberapa cincin putih berkilauan, yang, dengan kontraksi tiba-tiba, berubah menjadi rantai es kristal tebal. Bang! Harimau darah, yang baru saja bangun, tertangkap basah dan jatuh kembali ke tanah berlumpur. Marah, binatang mengerikan itu mengangkat kepalanya dan meraung dengan murka. Lembaran api merah meledak liar dari tubuhnya. Semua rantai es yang telah menyentuh api meleleh tanpa daya. Saat itu, kekuatan yang menakjubkan meletus dari tubuh Liu Ming. Dengan cepat kabur, belati emas kecil di tangannya memanjang menjadi pedang beberapa ci. Segera, Liu Ming memberdayakannya dengan tanda pedang, mengubah pedang menjadi dua zang, satuan panjang, sama dengan sekitar 3,33 meter per zang, busur emas yang menembak ke langit. Harimau darah baru saja melihat kilatan emas di kejauhan ketika busur itu secara efektif tiba di kepalanya. Berubah menjadi bayangan pedang, ia menebas monster itu dalam cahaya kemasan. Tampak di tengah bayangan panjang zang adalah belati emas hanya beberapa inci. Binatang itu, yang dibatasi oleh rantai es, benar-benar dinonaktifkan untuk menghindari serangan itu. Dengan itu dikatakan, tidak mungkin ia berbaring dan menunggu pembantaian ketika nyawanya dipertaruhkan. Itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga lainnya dan tiba-tiba jutaan benang darah keluar dari tubuh berbulu binatang itu. Api merah di sekitar kulitnya membengkak beberapa kali lebih besar, dari mana bayangan harimau merah darah muncul dan melompat ke arah bayangan pedang. Sementara itu, harimau darah membuka ubun-ubun kepalanya dan mengeluarkan inti kristal berwarna merah darah seukuran telur. Tapi pedang bulan emas, yang memiliki peringkat teratas di antara semua pedang, tidak mungkin digagalkan oleh bayangan belaka yang dibentuk oleh embusan roh iblis dan darah esensialnya. Jadi dengan retak yang keras, bayangan berbentuk harimau berwarna merah darah berakhir pada serangan bayangan pedang emas. Pedang itu kemudian mengenai kristal crimson yang menjulang tinggi dan ledakan. Kristal merah meledak menjadi sinar matahari merah darah. Seketika bayangan pedang emas itu ditusuk oleh sinar darah yang tak terhitung banyaknya dan hancur. Tapi tepat pada saat itu, terdengar suara pedang. Dengan kilatan cahaya di tengah bayangan pedang yang hancur, busur kristal emas datang menyapu ke bawah, memotong matahari merah darah menjadi dua dengan mudah, dan saat turun lebih dalam, melingkari leher monster itu. Secara halus dan tanpa suara, garis merah darah muncul di bulu binatang iblis itu. Dan hanya dengan beberapa getaran, tengkorak besar harimau darah itu berguling-guling di tanah. Tapi itu tidak semua. Busur kristal kabur lagi dan melemparkan bayangan pedang besar, menutupi tubuh tanpa kepala harimau darah, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kepala harimau itu, yang berguling-guling beberapa kali di atas lumpur, tiba-tiba mengeluarkan semburan gas hijau dari hidungnya, mendorong kepalanya ke atas, seolah ingin melarikan diri melalui udara. Liu Ming, bagaimanapun, tampaknya telah mengantisipasi ini dengan baik. Dengan jentikan tangan yang sederhana, dia membuat gerakan meraih udara yang jauh. Kemudian, puff, di tengah awan kabut hitam, sebuah tangan besar berukuran beberapa zang muncul di kejauhan dan, dengan kecepatan kilat, meraih ke bawah dan meraih kepala macan darah. Kemudian perlahan turun. Di permukaan luka, di mana kepala dan tubuh menyatu, daging, darah, dan tulang terlihat menakutkan.
Tapi tidak ada setetes darah pun yang terlihat. Dengan gigitan liar, api darah terus-menerus memuntahkan dari mulut dan hidung harimau. Saat itu, Liu Ming menginjak tanah dengan satu kaki dan sosoknya meroket seperti anak panah. Sosoknya berkedip, dan detik berikutnya, dia tepat di depan kepala binatang yang ditangkap oleh tangan raksasa itu. Tanpa ragu-ragu, dia melenturkan tangannya dan meluncurkan serangkaian pukulan ke kepala. Kepala Blood Tiger tidak bisa menahan kekuatan besar Liu Ming. Setelah hanya beberapa pukulan, ia kehilangan kesadaran. Baru kemudian Liu Ming memegang tinjunya. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan beberapa jimat yang sudah jadi berlari keluar dan menempel di tengkorak binatang itu, berdengung dan mengungkapkan mantra warna-warni. Kepala dengan cepat menyusut di bawah pesona jimat dan akhirnya menjadi sekecil kepalan tangan, masih tidak sadarkan diri. Saudaraku Liu, kamu memiliki caramu sendiri. Kamu telah benar-benar membunuh harimau darah tahap menengah ini pada serangan pertama. Pedang ini pasti senjata roh dengan kualitas terbaik. Han Li mengungkapkan sosoknya dan berjalan menuju Liu Ming. Dia bertanya demikian, dengan keterkejutan dan keraguan di wajahnya setelah mengamati belati emas pendek yang tergantung di udara di depan Liu Ming. Saudara Han, Anda memiliki mata untuk senjata. Saya juga agak terkejut telah berhasil dengan fasilitas seperti itu. Sekarang tampaknya macan darah ini memang terluka parah saat bertarung dengan burung angin besar, jika tidak, itu tidak akan terjadi, sangat mudah bagiku untuk mengambilnya. Liu Ming tersenyum dan berkata, mengingat belati emas ke lengan bajunya dengan lambaian sederhana. Kemudian, dengan putaran tangannya, dia mengeluarkan kotak batu giok dingin yang menghirup udara dingin dan memasukkan kepala harimau ke dalamnya. Dengan hati-hati, dia mengamankan kotak itu dengan beberapa jimat lagi dan menyimpannya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah saudara Liu tidak mendengar? Semakin serius binatang itu terluka, semakin berbahaya jadinya, binatang iblis dari Liquid Middle Stage. Tapi untuk kompetensimu yang luar biasa dan pedang yang luar biasa ini, seseorang tidak akan pernah menyelesaikan tugas seperti ini. Kemudian dengan perubahan wajah, dia bertanya dengan nada serius, ngomong-ngomong, apakah itu teknik pedang legendaris yang kamu gunakan? Benar, itu memang teknik pedang. Tapi saya hanya pemula dalam hal ini, kata Liu Ming, menghindari pandangannya. Kalau begitu, saudara Liu juga seorang penggarap pedang. Sekarang bahkan Han Li yang arogan tidak bisa menahan nafas. Saya jauh dari kualifikasi sebagai penggarap pedang. Saya telah berlatih beberapa teknik penggarap pedang, itu saja. Liu Ming menggelengkan kepalanya. Jika dia yang tahu cara menggunakan teknik pedang tidak dihitung sebagai penggarap pedang, maka saya khawatir tidak ada penggarap pedang yang nyata di dunia ini. Jadi, ternyata saudara Liu sedang berlatih teknik pedang, pembentukan tanda dan tubuh, berkultivasi dan telah sangat berhasil dalam ketiganya. Dengan bakat yang begitu mengagumkan, saya terkejut bahwa Anda tidak terdaftar di antara 6. Atau apakah ada murid yang lebih luar biasa di sekte Anda yang terhormat? Han Li mau tidak mau bertanya dengan tidak percaya. Sebenarnya bakat alkimiaku agak rendah di sekte iblis barbar. Sangat wajar jika aku tidak direkomendasikan untuk 6. Tapi Han, rekan alkemisku, bahkan dengan kemampuan luar biasa seperti itu, kamu juga tidak ikut seleksi, jawab Liu Ming dengan tenang. Inferior ya, tidak ada yang akan percaya melihat apa yang bisa kamu lakukan. Brother Liu, kamu adalah alkemis paling berbakat kedua di bawah usia 30 yang pernah saya lihat. Dan untuk pemilihan 6, saya punya alasan lain untuk tidak melakukannya, telah berpartisipasi. Tapi dalam hal bakat, saya tidak ada duanya kecuali dia, jawab pemuda itu sambil mengerutkan kening. Ah, haruskah itu sesama alkemis yang memiliki Earth Spiritual Pulse? Dialah yang menurut saudaraku lebih baik, bukan? Liu Ming bertanya, dengan mata juling. Sial, siapa lagi selain Tuan Ye sialan ini? Seru Han Li. Kemudian dia berkata dengan perasaan campur aduk, meskipun kita berasal dari sekte yang sama, saya tidak pernah bergaul dengannya. Namun, saya mengakui kekuatan superior dari Earth Spiritual Pulse-nya. Hanya 7 atau 8 tahun kultivasi lagi, dan dia sudah menjadi alkemis tingkat lanjut. Namun demikian, karena saudara Liu, Anda memiliki kemampuan luar biasa dalam menggunakan pedang, tanda dan tubuh, Anda tidak boleh terlalu jauh dari dia dalam bakat, jika belum setara dengannya. Yah, itu sebenarnya kabar baik bagi saya.
Sekarang saya merasa kami memiliki peluang yang lebih baik dalam menyelesaikan misi. Baru kemudian pemuda jenius dari Sekte Yuan Mo ini mengakui, meskipun dengan enggan, bahwa Liu Ming lebih kompeten. Mendengar ini, senyum Liu Ming memudar. Dia menatap pemuda itu sebentar, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, bahkan sekarang, rekan alkemisku Han, tidakkah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Han Li sedikit berubah. Matanya menjadi agak mengelak. Kebenaran, Saudara Liu, apa maksudmu? Untuk sementara, Liu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian dia berkata dengan termenung, jika itu hanya binatang buas tingkat lanjut biasa, Anda dan saya, dalam kolaborasi, memiliki peluang tertentu untuk menang, jika tidak 100%. Namun Saudara Han masih tampak khawatir. Jadi saya pikir bahwa ular piton iblis tahap lanjut ini pasti jauh lebih mampu daripada yang biasa, atau entah bagaimana itu istimewa, bukan? Mendengar permintaan tegas Liu Ming, hati Han Li tenggelam. Wajahnya agak cemberut dan dia tetap diam. Dugaan saya adalah bahwa Saudara Han takut mendengar ini saya akan berubah pikiran dan menolak untuk pergi ke lantai 6. Tolong percaya padaku, Saudara Han. Karena saya di sini, saya pasti akan pergi ke lantai 6. Ditambah lagi, aku sudah mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Aku meletakkan ini di atas meja hanya karena aku ingin tahu apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh Demonic Python, sehingga aku bisa bersiap dan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil. Aku bisa bersumpah pergi jika kamu tidak percaya padaku. Liu Ming berkata dengan tegas, menatap pemuda itu. Wajah Han Li berubah dan berubah lagi. Pada waktunya, dia menghela nafas dan, mendapatkan kembali ketenangannya. Akhirnya berkata, tidak perlu sumpah. Bagaimanapun, Saudara Liu, Anda pernah menyelamatkan hidup saya. Tidak ada alasan apapun untuk membuat Anda tetap dalam kegelapan. Saya berencana untuk mengungkapkan masalah ini ketika kami tiba di lantai 6. Tapi tidak ada salahnya jika saya memberitahu Anda sedikit lebih awal. Memang, piton iblis di lantai 6 itu bukan binatang tahap lanjutan cair dalam arti biasa. Ini adalah piton Fiendis, jauh lebih kuat daripada binatang liquid advance biasa. Bab 313. Piton jahat. Maksudmu ini adalah piton Fiendis tahap lanjutan cair daripada piton iblis. Liu Ming, yang selalu agak tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dengan tingkat kultivasi seperti miliknya, tidak mungkin dia tidak mengetahui perbedaan antara binatang iblis dan binatang buas sebagai murid roh baru. Dengan ngeri, dia mencoba mengingat. Semua yang telah dia baca dalam buku klasik kuno tentang binatang buas yang membanjiri dengan cepat kembali ke arahnya. Tentu saja, binatang buas adalah binatang iblis yang telah ditransmutasikan oleh roh jahat. Dikatakan bahwa setelah binatang iblis berubah, tubuh mereka akan menunjukkan tanda-tanda mutasi jahat, temperamen mereka akan diambil alih oleh keganasan ekstrim dan haus darah, kekuatan mereka akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari binatang iblis dengan peringkat yang sama. Mereka juga akan mendapatkan kekuatan jahat yang luar biasa. Binatang buas benar-benar makhluk yang mengerikan. Kabar baiknya adalah ada beberapa tempat di benua Yunchuan di mana roh jahat ditemukan. Beberapa tempat di mana mereka ditemukan adalah wilayah sekte yang berbeda, di mana binatang iblis sangat dijauhi. Oleh karena itu, dalam beberapa ribu tahun terakhir, binatang buas hampir punah dari benua dan sekarang hanya ada dalam legenda. Tapi sekarang ada binatang buas liquid advance stage di menara iblis penekan. Tidak heran Liu Ming terkejut. Jadi, itu adalah binatang buas yang jahat. Tidak heran Saudara Han merasa tidak yakin dengan tugas itu, kata Liu Ming. Akhirnya melanjutkan ketenangannya, dia bertanya dengan wajah serius, tapi bukankah suppressing Demon Tower tempat untuk mengurung binatang iblis yang kekuatannya telah disegel? Bagaimana bisa Fiendis Python ada di sini? Saya tidak yakin tentang itu. Sepertinya kemunculan Fiendis Python ini di lantai 6 agak mendadak. Ketika mereka berada di lantai 5, tidak ada yang pernah melihatnya. Mungkin itu telah lolos dari alam rahasia, jawab pemuda itu. Jika itu masalahnya, mungkin ada roh jahat di alam rahasia itu, yang terhubung dengan menara, kata Liu Ming, wajahnya berseri-seri. Itu sulit untuk dikatakan. Di sekte kami, berkali-kali kami telah mengirim orang untuk mencari alam rahasia dan tidak ada roh jahat yang pernah ditemukan, jawab pria muda itu dengan beberapa pemikiran. Tidak menemukan apapun tidak berarti tidak ada di alam rahasia.
Tapi ini bukan urusanku. Karena sekarang piton Fiendis yang kita hadapi, itu memang rumit, kata Liu Ming. Dia kemudian berpikir sejenak dan bertanya, tapi karena rekan kultivator Su yakin untuk mengirim Anda, pasti ada beberapa persiapan khusus, bukan? Ya, pemimpin sekte telah memberi saya 2 jimat, 1 set bendera formasi dan senjata roh khusus. Mereka seharusnya bisa menahan binatang buas itu, jawab Han Li tanpa berpikir. Kalau begitu, mungkin tidak sepenuhnya mustahil bagi kita untuk melawan iblis itu dalam kolaborasi. Tetapi kita perlu menggunakan beberapa strategi, daripada melakukan konfrontasi langsung. Jika tidak, bahkan jika kita menang, itu hanyalah kemenangan yang sia-sia, kata Liu Ming sambil berpikir sambil menyentuh dagunya. Apakah saudara Liu punya ide bagus? Tanya pemuda itu sambil mengedipkan mata. Saudaraku Han, bisakah kamu memberitahuku semua yang kamu ketahui tentang Fiendis Piton ini, termasuk lingkungan tempat tinggalnya sebelumnya dan situasi di lantai 6? Kata Liu Ming dengan tatapan serius. Tidak masalah. Lantai 6 adalah tempat, pria muda itu dengan mudah menyetujui dan mulai menjelaskan kepadanya. Liu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian, menganggukkan kepalanya dari waktu ke waktu. San Gan, melayang di atas 2 bukit batu yang berantakan, semua tablet formasi berputar-putar di sekelilingnya, berdengung dan memancarkan sinar cahaya warna-warni. Di tanah di bawahnya tergeletak mayat beberapa rusa jantan raksasa, yang tubuhnya tergeletak di sekitar terpotong menjadi puluhan bagian. San Gan, menatap tablet dengan penuh semangat. Mereka akhirnya bereaksi. Saya tahu itu. Itu pasti disegel di suatu tempat di sini. Besar. Jika saya menemukannya, saya pasti akan menemukan pintu masuknya, bahkan jika tahun-tahun hidup dari tubuh fana ini akan dibelah 2. Petik 2. Mengucapkan beberapa kata ini, pemuda itu menjentikkan lengan bajunya, dan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan tersebar ke segala arah, lalu melintas dan menghilang. Tanah beberapa musmu adalah satuan persegi, 1 mus sama dengan 2/3 km persegi, besar di bawahnya bergetar hebat dan dari sana, larik dan larik stelae. Ratusan stela dipadatkan dengan rapat, tingginya bervariasi, dengan yang kecil setinggi tidak kurang dari 3-4 zang dan yang besar setinggi 10. Masing-masing diukir dengan banyak tekstur roh hitam di permukaan dan dimahkotai oleh kristal gelap berkilauan di atasnya, bersama-sama membentuk formasi pesona yang sangat besar. San Gan, menatap formasi besar itu dan mengerutkan kening. Meskipun prasasti ini adalah alat sekali pakai, bahan pembuatannya sangat langka. Dia, mantan pemimpin benua Yun Chuan, membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk mengumpulkannya. Jika pesonanya tidak berfungsi kali ini, mustahil untuk melakukannya sekali lagi. Dengan pemikiran ini, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan tanduk putih melengkung, yang permukaannya sekristal ember dengan semburat merah lava berkilauan di bagian dalam. San Gan, meletakkan tanduk itu melayang di depannya. Kemudian, hanya dengan 1 putaran, seluruh tanduk itu sudah dihancurkan menjadi bubuk yang berkelap-kelip. Dia menyebarkan bubuk ke formasi. Saat bit yang berkelap-kelip ini menyentuh formasi, mereka semua menghilang ke dalam prasasti. Di tengah lautan kilauan, prasasti abu-abu pucat secara ajaib berubah menjadi tembus cahaya. Melihat ini selesai, San Gan melambaikan tangannya dan mantra siap pakai ditembakkan ke bawah. Puff! Mantra itu menghilang menjadi sebuah prasasti di tengah formasi. Saat berikutnya, stela bergetar, dan satu demi satu, stela yang mengelilinginya menyala. Kata-kata jimat hitam pucat yang tak terhitung jumlahnya lolos dan melayang di sekitar prasasti, samar-samar membentuk lingkaran jimat yang sangat besar. Tepat pada saat itu, San Gan melakukan penyelaman yang dalam dan mendarat tepat di bidang pesona. Dia membentuk tanda dengan tangan, dan beberapa tablet formasi di sekelilingnya semuanya melesat ke arah satu sama lain dan bergabung menjadi tablet berukuran baskom yang lebih besar. Tablet besar itu berputar dan kekuatan penyedot besar datang menderu ke depan. Semua kata-kata pesona hitam bergegas menuju tablet besar dengan menggila, sangat melipat gandakan ukurannya. Kemudian dengan ledakan teredam, kolom cahaya hitam melesat keluar dari dalamnya ke tempat kosong di antara 2 bukit kecil. Ledakan. Saat menabrak kolom cahaya hitam, gelombang-gelombang tak terlihat terjadi di tempat yang semula kosong. Tempat kosong menjadi kabur, dan formasi cahaya besar muncul di layar 7 warna yang cerah,
di mana jutaan karakter emas dalam gaya Zuan, bentuk kuno dari karakter Cina, yang digunakan terutama sebelum dinasti Qin mengambang. Melihat ini, San Gan bahkan lebih senang. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan beberapa esensi darah ke dalam formasi di depannya. Segera kolom cahaya hitam diwarnai oleh warna darah. Formasi yang masih berdiri mulai bergetar. Wajah San Gan, bagaimanapun, tampaknya telah sedikit berubah. Kekuatan segel ini tidak terduga. Mungkin diperlukan waktu yang cukup lama dan beberapa tahun kehidupan dari tubuh fana ini untuk menghancurkannya. Tetapi karena dia telah menemukannya, tidak mungkin baginya untuk mundur. Dia mengeluarkan beberapa pil dari saku dada, menelannya, dan sesekali meludahkan beberapa esensi darah untuk menopang kolom cahaya hitam di puncak kekuatannya. Akhirnya, di bawah serangan konstan kolom cahaya hitam, formasi cahaya keemasan bergetar dan memunculkan putaran gelombang cahaya di permukaan. Liu Ming dan Han Li telah meninggalkan hutan dan, dengan hati-hati menjauh dari binatang iblis tingkat menengah, telah berhasil menemukan formasi pesona untuk memasuki lantai 6 dengan sebuah peta. Kemudian dengan kilatan cahaya putih, mereka menghilang ke pintu masuk formasi. Liu Ming membuka matanya dari semua pusing dan melihat sekeliling. Apa yang dia lihat mengejutkannya. Kecuali tirai putih yang mengelilingi formasi tempat mereka berada, sisa tempat itu adalah gurun pasir yang luas dan tak berujung. Apa yang terjadi? Pemuda itu tercengang. Menurut pemimpin sekte, formasi di lantai 6 harus berada di dalam aula seperti di lantai 5. Seharusnya dikelilingi oleh danau besar, bukan gurun. Kepala sekte sudah dapat dipercaya. Dalam hal ini, gurun ini kemungkinan besar akan muncul dalam beberapa tahun terakhir. Ini satu-satunya penjelasan, Liu Ming mendalilkan setelah beberapa mengerutkan kening dan beberapa kontemplasi. Baru-baru ini, tapi baru beberapa tahun yang lalu sesama murid jin terakhir kali memasuki lantai 6, gumam pemuda itu. Jika itu masalahnya, Fiendis Piton ini bahkan lebih rumit dari yang kita duga. Itu pasti telah memindahkan sarangnya ke daerah ini sehingga kita harus kehilangan rencana kita sebelumnya. Liu Ming mengambil pandangannya dan berkata dengan wajah cemberut. Maksudmu? Han Li tidak bisa membantu tetapi bertanya. Berbakat seperti dia, bagaimanapun juga, dia terlalu muda dan tidak berpengalaman. Selain itu, mari kita lihat apakah binatang itu ada di luar, kata Liu Ming, matanya berkilat waspada. Sementara itu, dia melakukan pesona dengan satu tangan dan mengetuk dahinya dengan jari. Seketika gelombang kekuatan yang sangat besar keluar dari antara alisnya dan menyebar ke segala arah. Melihat ini, Han Li mengikutinya dalam mencari daerah yang berdekatan dengan pesona. Tak lama kemudian, mereka mengakhiri pesona. Itu bukan di sekitar sini. Sepertinya binatang ini tidak bodoh. Ia tahu bahwa terlalu dekat dengan layar cahaya tidak baik. Karena tidak jauh dari sini, ayo keluar. Kemungkinan besar, binatang itu berjarak tenlis satuan jarak, satu sama dengan 500 meter jauhnya, kata Liu Ming, meletakkan tangannya ke bawah. Tenli Sawai, saudara Liu, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Pemuda itu agak terkejut. Yah, jelas Fiendis Piton ini memiliki kecerdasan. Karena tidak menyergap kita di formasi, maka tidak ada alasan untuk tetap terlalu dekat. Tetapi sekarang kami membutuhkan bantuan Anda untuk menemukannya, kata Liu Ming, dengan tenang. Tidak masalah. Salah satu jimat yang saya bawa dapat melacak roh jahat itu, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Itu akan sangat bagus. Pertama-tama kita harus menemukan piton dan mengatur formasi di sekitarnya. Hal-hal lain bisa menunggu, kata Liu Ming, sedikit menghela nafas, dan berjalan keluar dari layar cahaya dengan langkah-langkah. Pria muda itu berpikir sejenak, dan tidak mengajukan keberatan, mengikutinya keluar dari layar cahaya. Kemudian dia membalikkan tangannya, dan jimat kuning pucat muncul. Dengan gelombang, jimat itu terbakar. Bab 314. Seketika bau asap hijau keluar dari api dan berubah menjadi bayangan seukuran telapak tangan dari ular hijau pucat kecil, yang berputar dan menari-nari di udara. Aduh! Bayangan ular tiba-tiba melesat ke suatu arah. Ikuti! Han Li memanggil dengan suara rendah, itu akan membawa kita ke tempat binatang itu bersembunyi. Kemudian sosoknya kabur dan dia mengejarnya. Liu Ming mengangkat alisnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menghentak keras dan melesat ke depan seperti anak panah. Dalam sepersekian detik, kedua sosok itu menghilang di kejauhan,
mengejar bayangan ular. Setengah jam kemudian, tepat saat bayangan ular hijau terbang di atas bukit pasir yang menjulang tinggi, tiba-tiba bayangan itu menyebar dengan cepat dan menghilang. Setelah menyaksikan ini dari bawah, wajah Han Li berubah dan dia berhenti. Segera dia menggerakkan bibirnya dan mengirim kata-kata ke Liu Ming. Hati-hati, saudara Liu. Monster itu seharusnya ada di depan. Liu Ming mengangguk, waspada, dan berhenti di samping pemuda itu. Han Li membuka mulutnya dan mengeluarkan cermin perak yang menyilaukan. Pemuda itu memegangnya dengan erat, menggumamkan beberapa mantra sambil memberi cermin sedikit gelombang ke arah bukit pasir. Puff! Sebuah serpihan putih menyala berputar keluar dari cermin, dan, dipengaruhi oleh pesona, berubah menjadi layar terang seukuran pintu tepat di depan keduanya. Di layar adalah gambar yang jelas tentang apa yang terjadi di sisi lain bukit pasir. Pada saat yang sama, tangan pemuda yang memegang cermin itu bergerak dan gambar di layar cahaya mulai bergulir cepat saat memindai area tersebut. Melihat ini, Liu Ming mengangkat alisnya karena terkejut. Terlepas dari levelnya, harta karun ini memang berharga. Dengan ini di tangan, musuh yang ratusan li sawai dapat dengan mudah ditemukan. Cermin pemindai langit hanya dapat berfungsi di area tertentu dalam kisaran 5 hingga 6, di antara batasan lainnya. Biasanya, itu tidak akan banyak berguna, kata pemuda itu dengan mengirimkan suaranya, membaca pikiran Liu Ming. Liu Ming merasa ini lebih masuk akal. Pada saat itu, cermin sliver yang berputar berhenti dengan kaget. Segera di layar adalah ular piton raksasa melingkar. Ular piton itu tampak lebih dari 30 zang panjangnya, tubuhnya setebal tong air. Itu ditutupi dari kepala ke ekor oleh sisik hitam dan ungu mengkilap, kepalanya yang besar terkubur jauh di bawah tubuh, seolah tertidur lelap. Sepertinya itu adalah Fiendis Piton. Seberapa jauh dari kita? Tanya Liu Ming mengirimkan suaranya, matanya menyipit. Seharusnya lebih dari trilis. Kalau tidak, itu akan memperhatikan kita, kata pemuda itu dengan tegas, melihat ke cermin. Bagus. Kemudian kita dapat mengatur formasi dan memprovokasi untuk mengikuti kita di sini, kata Liu Ming, merenung. Bagus. Formasi 8 Sekte Api Surgawi saya adalah formasi unggul dengan sifat api. Seharusnya bisa menampung piton untuk beberapa waktu, kata pemuda itu sambil mengangguk. Kemudian dia melemparkan cermin itu ke udara dan mengeluarkan setumpuk bendera formasi merah dari kemejanya. Dengan kelincahan hantu, dia mulai menderu mengatur formasi. Setelah waktu makan, formasi besar dengan pola roh merah cerah yang tak terhitung jumlahnya mengambang di tanah. Pria muda itu kemudian mengeluarkan setumpuk jaring perak mengkilap dan melemparkannya ke atas formasi, yang menghilang begitu saja, meninggalkan gumpalan awan tipis. Saat itu, Han Li mengeluarkan lencana pesona berbentuk berlian, meniupkan udara penting padanya dan menampilkan pesona. Lencana itu meletus menjadi awan berwarna-warni, yang dengan cepat meluncur di atas formasi merah cerah. Dan formasi itu menghilang begitu saja secara misterius. Sekte Yuan Mo memang sekte nomor 1 di benua Yunchuan. Keindahan semua hartamu tidak ada bandingannya, kata Liu Ming, yang telah menonton, dengan tawa mengejek diri sendiri. Benar-benar tidak ada alasan bagi saudara Liu untuk mengatakan ini. Meskipun harta ini mungkin berguna, mereka tidak dapat menandingi pedangmu bahkan jika digabungkan, kata Han Li dengan tenang. Saudara Han, Anda tampaknya sangat tertarik pada senjata ini, jawab Liu Ming sambil tersenyum. Setiap pembudidaya akan tertarik pada senjata roh yang dapat dengan mudah membunuh binatang iblis tingkat menengah, pria muda itu menjawab dengan jujur. Sayang sekali bagimu bahwa pedang ini juga sangat penting bagiku. Saya tidak akan dengan mudah memberikannya, kata Liu Ming dengan nada setengah serius. Han Li tersenyum nakal dan berkata, itu karena Anda belum menemukan tawaran yang bagus. Meskipun saya tertarik pada pedang, saya tidak berniat untuk memilikinya. Saya terutama terlibat dalam mengembangkan kemampuan saya untuk melakukan mantra dan tidak tahu apa-apa tentang pedang. Saat itu, sekarang kami telah mengatur formasi, bagaimana Anda mengelabui Fiendis Piton ke dalamnya. Petik 2. Kami membutuhkan umpan, tentu saja. Saudara Han, Anda harus tinggal di sini dan mempertahankan formasi. Serahkan bagian umpannya padaku. Meskipun saya tidak setara dalam konfrontasi langsung, saya setidaknya bisa berlari sedikit tanpa cedera, kata Liu Ming dengan tenang. Mendengar ini, Han Li ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk,
dan berkata, "Jika demikian, hati-hati, Saudara Liu." Oleh karena itu Liu Ming terbang menuju bukit pasir tanpa sepatah kata pun. Pemuda itu tetap diam dan melihat Liu Ming menyusut ke kejauhan. Ketika sosoknya akhirnya menghilang di sisi lain bukit pasir, Han Li mengeluarkan jimat lain dan menamparnya sendiri. Dengan ledakan teredam, Han Li berubah menjadi bau cahaya putih dan secara bertahap memudar. Ledakan. Formasi cahaya keemasan meledak setelah menyusut dan mengembang secara konstan, mengirimkan gelombang angin keemasan yang mendorong dua bukit kecil di bawah. Tiba-tiba di udara tipis muncul lubang gelap gulita. Wajah San Gan pucat, terlihat seperti kehilangan banyak darah. Denyut nadinya sangat lemah. Tapi melihat ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dengan lambaian lengan bajunya, tablet bundar besar di depannya mengeluarkan suara, bang. Dan hancur kembali menjadi beberapa tablet formasi. Pada saat yang sama, ratusan prasasti di dekatnya bersinar dan berubah menjadi debu dengan semburan angin. Saat itu, sosok pemuda itu bergerak dan dia berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menembak ke arah langit. Dalam kekaburan, sosoknya menghilang ke dalam lubang bundar yang tinggi di langit. Sebuah bayangan pucat, hampir tak terlihat, sedang meluncur tinggi di atas tanah. Dalam waktu singkat, gunung itu telah mendaki bukit pasir setinggi puluhan sang. Sebelum bayangan muncul sebuah lubang pasir yang sangat besar dengan ukuran cekungan gurun. Di tengah lubang tergeletak seekor ular piton hitam besar, melingkar seperti bukit kecil. Bayangan pucat menunggu beberapa saat di tepi baskom, lalu tanpa suara, perlahan meluncur menuju tempat ular piton itu berbaring. Ledakan, tanah berpasir tiba-tiba pecah, dan mulut gigi runcing muncul, mengambil bayangan dalam satu gigitan. Tanah bergetar hebat dan ular piton hitam besar lainnya melesat keluar dari pasir, dengan tanduk spiral tunggal di kepala dan sepasang mata merah darah. Ular piton itu mengunyah dan tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke puncak bukit pasir. Pada saat yang sama, ular piton hitam yang melingkar itu kabur dan menghilang. Itu sebenarnya hanya bayangan yang dibentuk oleh pesona. Udara di gundukan pasir berfluktuasi dan sosok Han Li muncul. Dia melihat piton hitam yang baru muncul dengan cemberut. Kemudian hamburan cahaya keemasan berkedip di depannya. Tiba-tiba mereka berkonsentrasi dan berubah menjadi jimat, agak retak. Itu adalah segel armor emas. Bayangan yang disebutkan sebelumnya adalah bentuk segel yang menyembunyikan dirinya dan berjalan dengan tenang. Liu Ming tampak agak terkejut. Jelas dia tidak menyadari bahwa ular piton hitam yang mereka lihat tadi adalah palsu. Dia diam-diam berseru untuk keberuntungannya. Jika dia tidak menggunakan segel armor emas untuk menggantikan dirinya sendiri, dia mungkin sudah dihancurkan oleh ular piton raksasa. Bahkan jika dia bisa mempertahankan hidupnya, dia tidak bisa lolos tanpa cedera. Setelah menyadari hal ini, Liu Ming memberikan pandangan terakhir pada tatapan dingin dari piton raksasa. Kemudian dia berbelok tiba-tiba, menginjak pasir dengan keras dan melarikan diri dengan kecepatan panah. Piton hitam raksasa melihat ini dan, sedikit melengkungkan tubuhnya, ia melesat keluar mengejar Liu Ming. Dengan lompatan sederhana, jaraknya sudah belasan sang. Itu bergerak dengan kecepatan yang hampir mustahil mengingat besarnya. Liu Ming, di sisi lain, telah mengalihkan sebagian dari semangat perhatiannya untuk melihat ke belakang. Melihat kecepatan ular sanca itu, perutnya terkepal. Jadi dia menjentikkan lengan bajunya dan beberapa jimat terbang keluar, meledak dengan sekejap dan segala macam kata-kata pesona warna-warni larut ke dalam tubuh Liu Ming. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan panggilan rendah dan tubuhnya tiba-tiba dikelilingi oleh asap hitam. Tulang keringnya terhuyung-huyung dan tiba-tiba membengkak menjadi 2 kali lebih tebal. Kemudian dengan beberapa lompatan, dia menjadi beberapa kali lebih cepat, nyaris tidak menjaga jarak antara dia dan ular piton. Ketika keduanya mengejar, mereka juga mendekati formasi Han Li dengan kecepatan yang luar biasa. Wajah Liu Ming bersinar saat dia menyadari bahwa dengan beberapa langkah lagi, dia bisa bersembunyi ke dalam formasi. Tetapi tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara mendesing di belakang kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara naluriah dia menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat ke samping. Suara mendesing. Sepotong kecil lidah ular merah keunguan melesat melewatinya. Dan dengan putaran cepat, itu berubah menjadi cambuk panjang dan menyapu ke arahnya lagi.
Kecepatannya tak tertandingi. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Mata Liu Ming menyipit. Kemudian dengan kilatan cahaya, belati emas muncul, dan menyapu pemandangan dengan kilatan dingin. Puff, puff. Lidah ular yang masuk dipotong menjadi beberapa potongan oleh cahaya pedang. Liu Ming mengambil kesempatan ini dan menghindar, menembak ke depan dengan serangkaian bayangan yang hancur berputar-putar di sekelilingnya. Kemudian dengan beberapa penyimpangan, dia mendarat tepat di dalam formasi tidak terlalu jauh. Baru kemudian dia merasa santai. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat, dan wajahnya menegang lagi. Bab 315. Terlihat bahwa raksasa hitam piton berhenti tiba-tiba 20 kaki dari matriks ajaib, menjulurkan lidah ungu merah tanpa henti dari mulutnya. Lidah itu tampak tidak rusak, seolah-olah tidak pernah dipotong sama sekali. Selain itu, sentuhan ejekan melintas di mata merah berdarah piton raksasa itu, dan kemudian menyemburkan cairan berwarna tinta dari mulutnya dalam sekejap mata. Liu Ming terkejut, melompat keluar dari cairan tanpa ragu-ragu, dan langsung mundur ke sisi lain dari matriks ajaib. Suaranya sekeras hujan deras yang menghantam pagar bambu. Ruang yang tampaknya kosong merasakan sesuatu, dan kemudian matriks ajaib besar yang tersembunyi di bawahnya muncul dengan sinar cahaya yang berkedip-kedip. Lapisan sinar merah muncul, melawan cairan hitam yang jatuh. Setelah lapisan sinar merah bertemu cairan hitam, larut dengan daging dan darah, kemudian setelah suara, ledakan, lubang besar dibuat oleh perforasi. Cairan hitam tidak bisa dihentikan, lalu dituangkan ke dalam lapisan sinar merah. Setelah ledakan yang keras, itu langsung terhempas seperti hujan deras. Prasasti roh merah-merah berkelap-kelip langsung ditusuk oleh cairan ini, dan seluruh matriks ajaib rusak parah dengan ratusan lubang. Itu dihancurkan dengan cara yang mengerikan. Meskipun Liu Ming percaya pada dirinya sendiri karena dia memiliki banyak cara yang sempurna untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi, namun, ekspresi wajahnya berubah ketika dia melihat cairan hitam itu begitu sombong. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak menyalahkan penguasa sekte Yuan Mo dalam pikirannya. Ini adalah matriks ajaib yang dikatakan tuannya dapat mengalahkan Piton Fiendis. Dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika dia bisa memikat piton raksasa ke dalam matriks ajaib, dia mungkin tidak bisa menahan cairan hitam piton. Namun, sampai sekarang, Han Li tidak pernah muncul, dan tidak ada yang tahu metode penyembunyian seperti apa yang dia gunakan. Dan bahkan untuk Liu Ming, yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, dia hanya bisa secara samar merasakan nafas pemuda itu di suatu tempat yang tidak jauh, sementara dia tidak bisa benar-benar mengatakan lokasi yang tepat. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, raksasa hitam piton tepat di Matrix hanya memiliki kekuatan spiritual biasa, yang bisa dilakukannya hanyalah menatap Han Li. Jelas, itu mengabaikan musuh lain yang tersembunyi di dekatnya. Dalam keadaan seperti itu, selama Han Li mengambil kesempatan itu, bukan tidak mungkin untuk menyerang Fiendis Piton. Tapi sebelum itu, dia harus menahan serangan binatang iblis itu terlebih dahulu, dan mencoba yang terbaik untuk menciptakan peluang bagi pemuda itu untuk melancarkan serangan. Tapi dalam hal ini, dia harus menahan serangan Piton Fiendis di Matrix dari dirinya sendiri, yang membuatnya menjadi umpan asli. Yah, tidak mungkin untuk mundur sekarang. Perkirakan saja kekuatan Piton Fiendis ini dulu. Itu lebih dari cukup untuk melindungi diriku dengan sisik naga ular dalam periode kristal sekarang karena Piton masih dalam level cair. Liu Ming menyipitkan matanya dan berpikir sejenak, dan kemudian pedang emasnya bergetar di tangannya pada saat yang bersamaan. Terjadi benturan keras. Bayangan tebal dari pedang emas tumpang tindih dan melesat keluar di matriksnya, berubah menjadi cahaya pedang sejauh 7 atau 8 kaki secara instan, dan langsung menuju ke piton raksasa. Piton raksasa hitam itu berdiri diam, membuka mulutnya, lalu badai cairan hitam lainnya menyembur, kebetulan menabrak cahaya pedang yang bergulir. Puff! Cahaya pedang emas runtuh dan menghilang, tepat pada saat cairan hitam berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Keduanya tewas bersama. Liu Ming sangat terkejut saat melihat ini. Bagaimanapun, meskipun dia menggunakan cara yang paling sederhana dari seorang pendekar pedang, senjata di tangannya memiliki kualitas terbaik, yang kekuatannya hampir beberapa kali lipat dari pedang Qianmun. Kuat seperti itu masih padam oleh cairan hitam ini. Piton Fiendis di Liquid Advance Stage ini sangat kuat sampai sejauh itu.
Tepat ketika Liu Ming ragu-ragu apakah akan menyerang lagi dengan teknik pedang yang tidak terlatih, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia mengayunkan lengannya dengan tiba-tiba, lalu cahaya pedang emas melesat ke langit. Puff! Bayangan cahaya kepala piton raksasa hitam muncul tiba-tiba dan diam-diam di atas Liu Ming, lalu menggigit ke arahnya dengan kecepatan kilat. Akibatnya, cahaya pedang emas menyala, membelah bayangan piton raksasa hitam dari tengah menjadi dua. Namun, saat berikutnya, sesuatu muncul dari kekosongan sisi Liu Ming, dengan itu muncul bayangan cahaya kepala piton raksasa hitam lainnya, yang menggigit ke arahnya dengan kejam seperti yang sebelumnya dilakukan. Biarkan aku memusnahkanmu binatang buas. Liu Ming seharusnya menggunakan pedang bulan emas di tangannya, tetapi kesempatan itu hilang sekarang, dia hanya bisa berteriak keras. Kemudian satu tangannya yang lain yang bebas tiba-tiba mengepal, dan mengenai bayangan cahaya dari piton raksasa hitam lainnya. Dengan bang, bayangan tinju hitam menerobos ke arah piton. Kepala piton bergetar, lalu pecah berkeping-keping oleh kekuatan luar biasa yang keluar dari bayang-bayang tinju. Pada titik ini, Liu Ming tidak bermaksud mengendurkan diri. Sebagai gantinya, dia buru-buru menginjak tanah dengan salah satu kakinya, mengayunkan seluruh tubuhnya, dan menembak ke depan ke satu sisi secepat panah lepas dari tali. Bang! Piton raksasa hitam ketiga muncul dari pasir kuning tepat di bawah tanah dia berdiri, dengan mulutnya yang besar tidak menggigit apapun kecuali udara. Pada saat berikutnya, Liu Ming tinggal di tempat yang sama untuk sementara waktu, lalu terus menggerakkan seluruh tubuhnya di pasir kuning begitu cepat dengan bayangannya tertinggal di mana-mana. Dia memegang pedang emas di tangannya tanpa henti, sementara piton hitam mengejarnya dengan mulut terbuka yang mengerikan. Tapi untuk Liu Ming secara fisik kuat dan seringan burung layang-layang karena dia telah mengambil rumput udara, dia pasti sudah dipukul di bawah serangan yang aneh. Untungnya, tubuh utama dari Fiendis piton hitam masih di tempat yang sama, tidak bergerak, sementara itu menatap Liu Ming dengan mata dinginnya. Tampaknya ada prasasti roh hitam yang melintas di sisik hitamnya yang tebal. Jelas bahwa tubuh utama piton tidak dapat bergerak dengan mudah karena meluncurkan serangan dengan cara ini. Puff! Angin dingin tiba-tiba membengkak di ruang kosong dekat piton raksasa, lalu aura padat muncul di tubuhnya entah dari mana, dan langsung menggumpal dan menjadi cincin es tebal. Pada saat yang sama, udara di atas berfluktuasi dan Han Li muncul, dengan lampu kuno tergantung di matrix-nya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia tiba-tiba meniup beberapa semburan esensi vital putih susu ke lampu kuno ini. Dalam sekejap, api putih yang mekar muncul dari lampu kuno satu demi satu, dan berkibar ke bawah. Ketika beberapa kelompok esensi vital dihembuskan, nafas kehidupan pemuda itu sangat berkurang, dan dia terhuyung-huyung, yang hampir membuatnya jatuh dari kehampaan. Setelah cincin es menyentuh tubuh raksasa piton, piton menggeram dengan kepala terpelintir tiba-tiba. Saat beberapa cincin es retak dan patah di lehernya, piton mengangkat kepalanya tiba-tiba dan mengeluarkan cairan hitam, menuju untuk menyapu semua api putih ini. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu cairan hitam mencapai 7 nyala api ringan, itu berubah menjadi nyala api putih besar dengan suara ledakan. Melambaikan lengan bajunya di udara, Han Li menunjukkan dan memegang belati pendek putih yang telah dia siapkan dan bergegas ke bawah. Dalam sekejap, angin dingin meledak di udara atas. Api putih mengipasi oleh angin dan berguling, menenggelamkan Fiendis piton hitam pada satu pukulan. Suara teriakan piton raksasa hitam segera keluar dari api putih. Jelas, api putih ini sangat menyakitinya. Han Li melihat ini di udara, dia senang sejenak, yang bisa dilihat dari wajahnya, dan kemudian dia membuka mulutnya dan menyemburkan esensi dan darah ke lampu kuno. Segera, api merah berdarah muncul di atas lampu kuno dari udara tipis. Ketika anak muda itu hendak menyalakan api, udara di sekitar telinganya berfluktuasi, dan kemudian dia mendengar peringatan mendesak Liu Ming. Meninggalkan. Apa? Meskipun Han Li memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak memiliki pengalaman pertempuran praktis, dan itulah sebabnya dia membeku ketika mendengar kata itu dan berhenti bergerak. Ledakan. Dalam nyala api putih di bawahnya, kepala piton raksasa yang sedikit terbakar tiba-tiba keluar di luar dugaan. Setelah menghembuskan bau busuk, mulutnya yang besar penuh taring muncul di bawah pemuda itu. Han Li sangat ketakutan dan kemudian dia mencoba menghindarinya. Namun,
Seluruh tubuhnya seolah diikat oleh kekuatan tak kasat mata sehingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia akan ditelan oleh piton raksasa di bawahnya. Saat itu, suara jingle terdengar dari pinggangnya. Kemudian dia melihat rantai perak menyala seperti kilat tanpa tanda dan tiba-tiba ditarik ke belakang, menarik pemuda itu sejauh belasan kaki. Mulut besar itu tidak menggigit apapun kecuali udara. Liu Minglah yang telah menyingkirkan piton yang mengejar. Terlihat dia menggoyangkan lengan bajunya secara tiba-tiba, lalu melepaskan rantai suppressing demon, dan menyelamatkan Han Li dari mulut piton tepat pada waktunya. Saat itu, binatang iblis ini meraung, menyapu dengan ekornya dengan marah, menggulung angin gelap yang liar, dan kemudian api putih di bawah benar-benar padam. Pada saat yang sama, tubuh raksasanya melompat dan menghantam Han Li tidak jauh. Pemuda itu ketakutan. Pada saat ini, dia baru saja melepaskan diri dari kendala kekuatan besar sebelumnya. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa mengambil tindakan defensif dalam waktu sesingkat itu. Dia hanya bisa berjuang dan menyerbu ke arah lampu kuno untuk mendapat pukulan. Puff! Api merah kirmizi kabur dan berubah menjadi burung merah tua yang bergegas keluar dari lampu dan terbang lurus menuju piton raksasa. Piton raksasa hitam mengarahkan hidungnya ke burung kecil itu, menyemburkan gas hitam, yang mengeluarkan burung merah berdarah itu beberapa meter jauhnya, dan kemudian semua ini meledak dalam sekejap. Segala sesuatu dalam satu kaki diselimuti api merah berdarah. Setelah memusnahkan semua penghalang, piton raksasa menggigit Han Li dengan ganas. Saat itulah cahaya hitam menyala, dan kemudian manik-manik hitam muncul di atas kepala piton, yang menghantam target. Ledakan. Manik-manik itu baru saja dihancurkan di bagian atas kepala piton, sehingga muncul bayangan cahaya seperti bukit. Piton raksasa menggeram dengan suara rendah, dengan kepala raksasa seukuran rumah runtuh dan jatuh ke tanah, membuat tanah di dekatnya bergetar. Setelah 2 putaran ritual, berat manik-manik itu mencapai puluhan ribu pound. Sekuat Liu Ming, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggunakannya. Meskipun piton Fiendis ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bagaimana ia bisa menahan pukulan bantingan manik yang ditingkatkan secara langsung. Segera, binatang iblis ini menjadi sangat pusing sehingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Tetapi pada saat ini, Liu Ming tidak ragu-ragu untuk melemparkan pedang pendek emas ke udara, dan dengan cepat membentuk tanda pedang dengan kedua tangannya. Pedang emas itu kabur, lalu berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, dan itu melintas di bagian tengah kepala piton. Darah hitam segera keluar dari kepala piton saat kepala raksasa itu dipotong menjadi 2. Bab 316. Membunuhnya akhirnya. Han Li melihat ini di udara, berkata dengan sangat gembira. Pada titik ini, dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Hati-hati, piton ini tidak akan pernah bisa dipotong dan dibunuh dengan mudah. Liu Ming berkata dengan nada keras. Pemuda itu tercengang ketika mendengar ini, namun, setelah mempelajari pelajaran di atas, dia membentuk tanda satu tangan tanpa ragu-ragu. Kemudian nyala api hitam dari lampu kuno melayang di hadapannya, yang menyelubunginya dengan sinar cahaya hitam dalam sekejap. Saat itu, 2 potong kepala piton raksasa yang terpotong di bawah tiba-tiba pecah berkeping-keping dengan suara nyaring inci demi inci. Kemudian sesuatu muncul, menyebabkan fluktuasi. Ternyata itu adalah kepala piton hitam kecil lainnya yang muncul di ruang kosong, yang bentuknya sama dengan yang sebelumnya, kecuali ada jejak darah halus di bagian atas kepala, sementara benang darah hitam menyembur keluar darinya. Kepala piton yang telah dipotong Liu Ming hanyalah lapisan penutup tebal di luar kepala binatang iblis ini. Tentu saja, tidak diketahui oleh mereka bahwa kulit ular itu sangat keras setelah diiblis. Jika bukan karena pedang kualitas terbaik Liu Ming dan penggunaan teknik pedang, mustahil untuk memotong kulit piton dengan mudah. Namun, setelah menahan serangan mematikan seperti itu dengan Igdisis, Fiendis piton sendiri telah melemahkan sebagian besar vitalitasnya. Kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi mata merahnya yang cerah masih menyala karena kegilaan. Piton tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan raungan panjang dan memutar tubuhnya. Kulit yang hangus oleh api putih telah retak dan rontok sepotong demi sepotong, memperlihatkan sisik-sisik baru di dalamnya. Sepertinya piton tidak pernah terluka sama sekali. Wajah Liu Ming tiba-tiba menjadi gelap dan menunjuk ke udara dengan salah satu tangannya. Teriakan, manik hitam yang tergantung di kehampaan di dekatnya,
mengenai piton lagi dalam sekejap, dan kabut hitam keluar darinya sebelum cukup dekat. Namun, setelah dikalahkan oleh manik ini, bagaimana Fiendis Piton akan mengikuti jalan bencana lama yang sama tanpa melakukan apapun kali ini? Terlihat bahwa itu memutar kepalanya tiba-tiba, membuka mulutnya, dan kemudian memuntahkan manik-manik kristal tembus pandang. Ledakan. Kedua manik itu bertabrakan. Kemudian manik-manik hitam itu dibungkus dengan manik-manik tembus pandang untuk sesaat dan kemudian mandek di dalam. Pada saat yang sama, ekor piton menamparkan tanah dengan keras, dan tubuhnya yang besar bergegas menuju Liu Ming dengan embusan angin. Sebelum itu melompat ke arahnya, bayangan ungu keluar dari mulutnya. Liu Ming sangat terkejut saat menggerakkan tubuhnya ke belakang dan menggoyangkan pedang emas di tangannya, dan kemudian cahaya pedang tebal pecah dalam sekejap, yang akan menghabisi lidah ular yang datang tepat untuknya. Namun demikian, bayangan ungu mengelak pada saat berikutnya, dan cahaya pedang emas tidak memotong apapun selain hantu yang berkedip. Kemudian sesuatu muncul di atas dan kemudian dia melihat lidah ular itu melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Liu Ming, bagaimanapun, menghentakkan kakinya seolah-olah dia mengharapkan ini, menembak tubuhnya kembali dengan tajam dalam sekejap, dan setelah hanya beberapa putaran, dia kembali ke matriks ajaib yang hancur. Piton raksasa sepenuhnya didorong oleh haus darah, menggerakkan prasasti roh hitam di seluruh tubuhnya tanpa berpikir, ia mengangkat tubuhnya dan menukik ke Liu Ming. Liu Ming melemparkan pandangan dingin ke arah piton setelah dia melihat ini. Dia berdiri diam, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba, permukaan tubuhnya mengeluarkan asap hitam yang berkumpul di langit bagian atas, kemudian berubah menjadi naga kabut hitam, yang panjangnya beberapa kaki, berkibar dan berputar-putar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, pedang emas Liu Ming berkilau dan kemudian menghilang, lengannya yang lain bergoyang sekali dan 5 jari tergenggam, lalu dia berteriak, bergegas menuju piton. Dan dengan itu gelombang agung bergulir. Piton raksasa membuka mulutnya dengan mendesis dan memuntahkan cairan hitam, dan kemudian menerkam Liu Ming dengan taringnya yang telanjang. Puff! Segera setelah cairan hitam dikeluarkan, itu terkena kekuatan berlawanan yang sulit digambarkan dengan kata-kata dan dipaksa untuk memutar kembali. Piton terkejut pada awalnya, kemudian meraung marah dan menyemburkan gelombang kejut tak terlihat dari mulutnya, yang menghentikan cairan hitam di lokasi aslinya. Tapi saat itu, cahaya putih melintas di atas piton, kemudian jaring kristal muncul tanpa tanda apapun dan jatuh, yang menyelimuti seluruh piton di dalam di luar dugaan. Di tengah mantra yang terdengar di langit atas, seluruh jaring mengencang. Pada saat yang sama, banyak prasasti roh putih muncul di tubuh piton, membajak piton raksasa dengan panik. Benar-benar kejutan, meskipun prasasti roh putih ini tampak tidak penting, mengeras seperti sisik piton, piton tidak bisa menahan serangan sekecil apapun dari prasasti. Dan segera setelah prasasti roh putih ini masuk, piton mengeluarkan tangisan yang menyayat hati, tubuh raksasanya tiba-tiba berjuang mati-matian di jaring, yang sepertinya mengalami siksaan yang hebat. Hanlilah yang akhirnya mengambil kesempatan untuk memainkan senjata roh yang telah disiapkan. Sepertinya itu cukup berguna. Suara mendesing. Sesosok muncul di atas piton raksasa hitam, lalu muncul Liu Ming. Dia melambai dengan satu tangan, dan kemudian awan gas hitam berlari ke arahnya. Dia menangkapnya dengan satu tangan yang berubah menjadi manik-manik hitam. Dia mencengkeram manik-manik dengan tinjunya dengan tatapan tegas. Dan kemudian dia melemparkan tinjunya ke kepala piton raksasa dan menembakkannya dengan keras. Ledakan. Piton, dibatasi oleh jaring filamen putih, dipukul di kepala oleh kepalan tangan hitam yang berasap. Kemudian cahaya hitam meledak di bagian atas kepalanya, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah setelah teriakan aneh. Di kepala piton, lubang seukuran baskom muncul entah dari mana. Piton raksasa itu sangat marah sehingga dia akan mengangkat kepalanya dari lehernya, hanya untuk merasakan pengetatan yang tiba-tiba di sekitar tubuhnya, dan segera menjadi lamban. Pada saat yang sama, sosok Liu Ming kabur, muncul secara tak terduga di kepala piton. Tanpa menunggu tanggapannya, muncul lagi serangan gila yang kabur dari lengannya. Ada ledakan keras selama waktu itu dengan lingkaran kejutan berdesir di atas kepala piton raksasa. Bayangan tinju hitam meninju kepala piton di tempat yang sama berulang kali seperti badai hujan, sementara setiap pukulan mengandung kekuatan luar biasa di dalamnya. Pada awalnya, piton raksasa berjuang mati-matian,
tetapi setelah lebih dari selusin pukulan, kepala piton hancur menjadi yang rata, sebagian besar terkubur dalam-dalam di pasir dan terus dijepit. Setelah pukulan keras lainnya, kepala piton pecah seperti semangka dan meledak, menyemburkan otak putih dan darah hitam segera. Sosok Liu Ming kabur dan kemudian menghilang dari tempatnya tinggal. Saat berikutnya, sesuatu berfluktuasi dalam kehampaan lebih dari selusin kaki jauhnya, dan kemudian muncul Liu Ming. Tapi saat itu, wajahnya pucat. Ada keringat samar mengalir keluar dari dahinya. Jelas, itu menghabiskan cukup banyak kekuatan untuk mendorong serangan sengit dengan manik-manik air yang berat. Han Li, yang masih menggumamkan mantra di udara tinggi, siap untuk menggerakkan seni sihir tingkat tinggi. Dia terkejut ketika dia melihat ini. Piton seperti itu ditembak mati dengan sangat mudah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam karena dia hampir tidak bisa mempercayainya. Terima kasih atas dukungan baik Saudara Han, kalau tidak saya tidak akan pernah bisa keluar dengan mudah. Liu Ming berkata dengan tatapan santai sambil tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat jaring yang masih menutupi piton raksasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa segera setelah piton yang tampaknya ganas itu terperangkap oleh jaring, kekuatannya ditekan lebih dari setengahnya. Namun meski begitu, tidak terduga baginya untuk mengalahkan piton dengan cara ini. Tampaknya senjata roh ini adalah kartu truf sejati yang dipercayakan oleh penguasa sekte Yuan Mo kepada Han Li. Yah, dengan demikian kita akhirnya memenuhi tugas perjalanan ini. Untuk jaga-jaga, akan lebih baik bagi kita untuk menggali kristal iblisnya dan memperbaiki mayatnya segera. Tapi aku khawatir api biasa tidak akan bekerja, jadi lebih baik menggunakan api tiga roh saya. Pemuda itu akhirnya sadar dan mengatakannya dengan penuh semangat. Selanjutnya, dia jatuh dari langit yang tinggi sedikit demi sedikit, menjentikkan sekali dengan satu tangan ke lampu kuno yang tergantung di depannya, lalu nyala api hitam berkibar dan turun ke mayat piton raksasa di bawah. Teriakan, api hitam mengamuk di mayat piton, berubah menjadi lautan api hitam yang luas. Pada saat yang sama, pemuda itu melambai dengan satu tangan. Jaring berkilau yang membungkus piton raksasa berubah menjadi titik-titik cahaya putih dan bangkit pada saat ini, kemudian terkonsentrasi bersama dan jatuh kembali ke tangan pemuda itu. Pada saat itulah Liu Ming di sampingnya menjadi gugup dan berteriak, apa-apaan ini? Tiba-tiba salah satu lengannya melambai, lalu bayangan hitam tinjunya melesat ke dalam nyala api dengan ledakan keras dan embusan angin. Suara mendesing. Ada bayangan hitam bergegas keluar dari api, kebetulan menghindari bayangan hitam tinjunya. Itu muncul dalam kehampaan lebih dari selusin kaki jauhnya dalam sekejap. Dan yang mengejutkan mereka, itu adalah ular hitam kecil yang panjangnya tidak lebih dari satu kaki. Itu adalah ular dengan mata berdarah dan satu tanduk di kepalanya. Namun, tertutup oleh gas hitam, ia tidak ragu-ragu untuk melarikan diri, seolah-olah menara iblis penekan tidak dapat menyempitkannya sama sekali. Ikuti, ini adalah Noumenon dari Fiendis Piton. Liu Ming mengerang dan menembak dirinya sendiri ke arah ular seperti anak panah tanpa ragu-ragu. Han Li terkejut, dan kemudian mengejar mereka tanpa berhenti untuk berpikir. Jelas sekali, pria muda itu berkibar dalam kecepatan yang cukup cepat, namun, dibandingkan dengan ular hitam dan Liu Ming di depan, ada perbedaan yang sangat besar. Setelah hanya beberapa mil, dia tidak bisa lagi melihat jejak keduanya, jadi dia tertawa kecil dan berhenti. Liu Ming mampu melompat lebih dari 10 kaki dengan sekali lompatan, kecepatan yang tidak kalah dengan ular hitam kecil di depan. Ular hitam di depan rapuh, yang tidak bisa dibandingkan dengan mantan Fiendis Piton. Jika tidak, berhati-hati seperti Liu Ming, dia tidak akan mengejarnya sendirian. Melihat napas ular hitam semakin lemah sementara kecepatannya semakin cepat, Liu Ming mengerutkan kening tetapi terus mengejar di tanah, dan tiba-tiba lengan bajunya bergetar. Kemudian pelangi emas meluncur, hanya dalam sekejap, ia memotong ular hitam di depan menjadi dua bagian. Bang! Dua potong ular hitam yang dipotong diubah menjadi dua gas hitam dalam sekejap. Namun, diikuti suara ledakan lainnya, seekor ular hitam yang lebih kecil keluar dan pergi, dengan kecepatan yang hampir cepat secepat ular sebelumnya. Sebaliknya, Liu Ming melambat hampir setengahnya untuk mengemudikan pedang terbang, yang menjauhkan dirinya dari ular hitam. Ketika Liu Ming melihat ini, dia bersenandung dan menunggu pedang emas berputar ke lengan bajunya. Dia tidak berani melakukan teknik pedang lagi tetapi terus mengejar ular yang bisu seperti ikan.
Bab 317. Setelah makan, Liu Ming dan Han Li mengejar ular itu sejauh lebih dari selusin mil. Ular hitam di depan jatuh ke tanah dan kemudian menghilang. Ho! Liu Ming bergegas ke tempat ular hitam itu jatuh dengan embusan angin, dan meninju tanpa mengatakan apa-apa. Dengan itu suara menggelegar. Ledakan kuning bersama dengan debu berhamburan ke semua sisi, kemudian lubang sedalam lebih dari 3 meter terungkap. Namun, tidak ada yang terlihat di lubang yang luas. Liu Ming mengerutkan kening, menunjuk dahinya dengan satu jari, dan kemudian kekuatan roh yang kuat diluncurkan. Retak luar angkasa. Itu hampir terlepas dari lidahnya pada saat berikutnya, dan ekspresi wajahnya berubah dalam sekejap. Tapi setengah menit kemudian, dia mengambil jimat dari lengan bajunya dan menempelkannya pada dirinya sendiri. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, jimat itu segera meledak menjadi selusin prasasti roh kuning muda. Lapisan cahaya kuning naik di antara Liu Ming. Setelah membentuk tanda dengan salah satu tangannya, Liu Ming tenggelam ke bawah dan ke pasir kuning dalam diam. Meskipun dikelilingi oleh pasir kuning, Liu Ming dapat melihat semuanya dalam jarak 3 meter dengan bantuan teknik rahasia yang ditingkatkan. Lingkaran putih dengan diameter kurang dari 3 meter muncul dari pasir saat dia tenggelam ke dalam tanah dalam kedalaman kurang dari 20 atau 25 meter. Lingkaran itu berputar perlahan di tempat yang sama, menimbulkan fluktuasi ringan sementara ada sesuatu yang samar-samar terlihat di dalamnya. Liu Ming membentuk tanda dengan satu tangan. Dia mendekati bagian depan lingkaran putih dalam sekejap. Ketika dia menyipitkan matanya dan melirik ke dalam lingkaran cahaya, dia mengungkapkan ekspresi wajah aneh tanpa sadar. Adegan buram gelap terungkap secara tidak jelas di tengah lingkaran cahaya. Hanya ketika dia membedakannya dengan penuh perhatian, dia secara kasar dapat mengenali bahwa pemandangan itu menunjukkan bagian dalam dari suatu struktur tertentu. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri dalam refleksi. Tentu saja, ular hitam itu pasti telah melarikan diri dari celah luar angkasa yang luar biasa ini ke sisi lain. Dia tidak akan pernah berdamai untuk menyerah mengejar ular. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk membunuh Fiendis Piton. Jika tidak, dia akan malu menghadapi penguasa sekte Yuan Mo setelah meninggalkan menara. Selain itu, kepala macan darah yang dia dapatkan mungkin kontroversial. Monster di menara iblis penekan ini hampir dibina oleh penguasa sekte Yuan Mo. Mereka telah membayar banyak karena mereka bersedia menghilangkan tiger darah yang langka untuknya. Namun, dia tidak tahu bagaimana celah ruang itu muncul atau di mana sisi lain dapat diakses, karena ular hitam itu melewatinya tanpa goresan, begitu juga dia. Setelah merenungkan sejenak, Liu Ming membuat keputusan. Tapi karena berhati-hati, dia tidak langsung melewati celah itu, tetapi malah menggoyangkan lengan bajunya. Kemudian jimat usang terbang keluar darinya, melayang sekali dan menggantung dengan tenang di depannya. Terlihat bahwa dia menggumamkan beberapa kata, membentuk tanda dengan dua tangan dalam kecepatan roda yang berputar, dan kemudian dia menunjuk ke arah jimat di depan tanpa menyentuhnya. Puff! Tiba-tiba, banyak segel emas berkibar keluar dari jimat, yang segera menyatu dan kemudian prajurit segel armor emas muncul. Liu Ming berkibar dan jarinya menunjuk dahi prajurit segel dalam sekejap, dan di sana mengalir kekuatan gaib murni. Sesaat kemudian, prajurit sel membuka matanya yang tertutup, berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mendekat ke depan ke lingkaran putih atas kemauannya sendiri. Liu Ming berdiri diam dan membentuk tanda dengan satu tangan untuk berhubungan dekat dengan prajurit sel berdasarkan kekuatan spiritual. Tidak ada yang bisa didengar pada saat itu. Segera setelah prajurit segel armor emas mendekati lingkaran cahaya, dia ditarik oleh hisapan yang mengalir darinya. Ketika prajurit segel armor emas muncul di sisi lain lingkaran putih, Liu Ming pingsan sementara dia bisa tetap berhubungan dengan prajurit itu tanpa halangan apapun. Prajurit segel armor emas berdiri diam setelah melihat-lihat di sana. Baik sekali, Liu Ming berseru dengan lega, dan kemudian menuju ke halo tanpa ragu-ragu. Dia muncul di koridor sempit yang seluruhnya terbuat dari batu hitam setelah cahaya putih berkelap-kelip, di mana kedua sisinya berdiri pilar-pilar hitam yang tinggi dan antik. Lingkaran putih terpasang di salah satu pilar batu seolah-olah bertatahkan. Terkejut seperti Liu Ming, dia melirik sekilas dan kemudian melihat semuanya dengan jelas. Terlihat bahwa di atas dan di sekitar koridor dipenuhi kabut hitam sama seperti menara iblis penekan. Namun, di kedua sisi koridor, ada ruang hampa seperti galaksi hitam yang luas,
dihiasi dengan cahaya berkelap-kelip, yang sepertinya tidak mengenal batas. Sulit dipercaya bahwa seluruh koridor ditangguhkan di udara tanpa dukungan apapun. Liu Ming pindah ke satu sisi koridor dengan takjub dan melihat ke bawah. Tidak ada apa-apa selain cahaya berkelap-kelip tanpa akhir. Dia sekali lagi membentuk tanda untuk melepaskan kekuatan rohnya yang kuat. Namun, begitu kekuatan bertemu dengan tepi koridor, itu dipantulkan oleh penghalang tak terlihat. Koridor aneh ini telah memasang penghalang tak terlihat, roh tidak bisa meninggalkan koridor sama sekali. Liu Ming agak heran, dan kemudian dia mengemudikan tanda itu secara diam-diam. Ketika dia melihat gas hitam melonjak di permukaan tubuhnya, dia sedikit rileks. Teknik supernaturalnya sama sekali tidak ditekan di sini. Sekali lagi dia membentuk tanda, dan kemudian awan hitam berguling di kakinya, mengangkatnya ke atas dengan lembut. Tampaknya teknik terbang dan penetrasinya telah dibatasi dapat digunakan seperti biasa di sini. Liu Ming bingung. Hanya bisa dijelaskan bahwa tempat dia berada sekarang bukanlah menara iblis penekan tetapi ruang independen lainnya. Namun, pada saat ini, ular hitam itu sudah menghilang. Jika dia ingin mengejarnya, dia harus melakukan lebih banyak upaya ke dalam misi. Untungnya, ular itu baru saja pergi dari sini untuk sementara waktu, dengan beberapa napas yang tersisa tertahan. Dan dia sudah berkenalan dengan napas piton. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membalik dirinya dengan satu tangan, lalu setumpuk bendera warna-warni untuk Matrix muncul. Semua bendera ini menghilang ke kehampaan di dekatnya segera setelah dilempar ke udara. Kekosongan kosong yang dia tunjuk muncul lingkaran putih. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya berasimilasi ke dalam ruang kosong bersama, yang menutupi seluruh retak ruang. Liu Ming memerintahkan prajurit segel baja emas dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Kemudian dia mengeluarkan piring bundar untuk Matrix dari dadanya dan mencoret-coret sebentar sampai gas hitam muda muncul di atasnya. Dia bergerak sekali dan kemudian berlari ke arah tertentu. Di sebuah altar seperti pulau kecil yang tergantung di kehampaan berdiri, San Gan, di ujung matriks raksasa dengan prasasti roh 7 warna yang penuh. Dia melihat Jumbo yang dibundel oleh banyak rantai putih susu di tengah matriks. Pucat seperti dia masih tidak bisa menyembunyikan ekstasinya. Sesuatu dibundel di matriks pusat, ditutupi dengan sisik hitam. Itu memiliki kuku kaki lebih dari 3 meter, dan bulu hitam tebal selusin kaki di telapak kaki. Orang tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa itu ternyata adalah kaki raksasa seukuran bukit. Tidak diragukan lagi bahwa Liu Ming sangat ketakutan saat melihat kaki raksasa di sini. Kaki raksasa Optimus ini mirip dengan tangan Fiendis Optimus yang dia lihat di alam rahasia lainnya, jelas keduanya berasal dari tubuh yang sama. Namun, selain rantai putih yang melilit kaki raksasa, ada tirai tipis 7 warna yang menutupi seluruh matriks. Dan setelah melihat lebih dekat, dapat ditemukan bahwa sebagian besar rantai putih susu tertanam di dalam kaki raksasa, seolah-olah mereka dilahirkan dengan cara ini. Senyum memudar dari wajah San Gan saat dia berjalan di sekitar tirai cahaya 7 warna. Segel kuno ini lebih utuh dari yang saya duga, sementara sulit untuk mengatakan apakah itu bisa rusak dengan cara lama. Setelah beberapa gumaman tertekan lagi, pemuda itu mengeluarkan tumpukan alat spiritual dari dadanya dengan sungguh-sungguh, termasuk beberapa medali giok tembus pandang, botol emas kecil, roda gila perak seukuran telapak tangan, dan gulungan kuning bobrok. Saat San Gan menjentikkan lengan bajunya, alat-alat ini terbang melayang di kehampaan satu per satu di depannya. Dan kemudian dia menunjukkan sekali, roda gila perak melesat seperti bola cahaya perak. Tiba-tiba retak di tirai cahaya 7 warna. Bang! Tirai cahaya 7 warna tidak bergerak seperti dulu, sementara roda gila perak memantul seperti terpotong di baju besi. Anak muda itu sama sekali tidak terkejut, lalu dia membentuk dan mengemudikan tanda secara tiba-tiba dengan satu tangan. Suara klik terdengar dari tepi roda gila, dan kemudian muncul beberapa inci gigi tajam, yang mulai berputar dengan kecepatan tinggi bersama dengan suara bass. Sekali lagi, itu menuju ke tirai cahaya 7 warna. Setelah teriakan nyaring, banyak percikan api meledak di antara roda perak dan tirai cahaya 7 warna, sementara tirai cahaya itu tidak bergerak seperti sebelumnya. San Gan bersenandung dan kemudian menepuk gulungan kuning itu. Gulungan itu terbuka perlahan, keluar sebuah lukisan kuno yang dihiasi dengan tebal oleh prasasti roh,
dengan gagak berkaki 3 emas terukir di tengahnya, yang sayapnya terentang dan kepalanya terangkat tinggi seperti hendak melambung. Pria muda itu meludahkan pil persegi merah berdarah dari mulutnya dan kemudian terbang ke lukisan kuno. Aroma obat yang kuat menyebar sementara itu. Kemudian, San Gan membentuk tanda dengan kecepatan kilat untuk menggambar lukisan kuno. Sebuah adegan abnormal terjadi. Gagak emas yang masih dalam lukisan kuno menjadi kabur. Kemudian, setelah tangisan yang tidak menyenangkan, bayangan kepala gagak emas muncul dan menelan pil itu dalam satu tegukan. Dengan demikian cahaya keemasan keluar dari lukisan itu, diikuti oleh beberapa suara, dukun. Dan kemudian menerbangkan gagak emas berkaki 3. Pergi. Pria muda itu berkata dengan suara rendah dan menunjuk ke gagak emas. Pada saat itu, gagak melayang di udara, menyemburkan api keemasan, yang baru saja mencapai roda gila perak. Seluruh roda gila dibungkus oleh api emas setelah suara ledakan. Dan di tepi gigi tajam yang berputar muncul garis api emas, yang memperkuat kemampuan memotongnya beberapa kali. Tirai cahaya 7 warna yang tidak bergerak mulai bergoyang. San Gan senang ketika dia melihat ini, dengan jarinya membalik lagi. Bang! Botol emas pecah, dari mana mengeluarkan cairan hitam. Begitu cairan itu muncul, suara mengerikan terdengar darinya. Dan kemudian berputar dan memancarkan kabut hitam yang mengepul. Bab 318. Semburan hitam yang panjangnya sekitar puluhan sang, mengalir keluar dari kabut gelap dan hancur di suatu tempat dekat roda perak. Dalam suara gemuruh, layar cahaya pelangi mulai bergetar di bawah serangan konstan dari aliran deras yang kuat. Retakan mulai tampak pada beberapa pola spirit pada formasi di bawah ini. San Gan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Berputar kembali ke zaman kuno ketika segelnya masih utuh, dia tidak mungkin meninggalkan satu tanda pun di atasnya bahkan dengan kekuatan ratusan kali lipat dari masa jayanya. Tapi sekarang, ribuan tahun telah berlalu. Tidak banyak energi yang tersisa di segel. Formasi itu sendiri sudah terkikis parah. Itu ribuan kali lebih lemah dari sebelumnya. Di bawah segel yang kuat adalah kaki iblis dari iblis raksasa yang telah memerintah benua Yun Chuan dan lautan luas pada umumnya. Ditulis dalam klasik kuno bahwa bahkan ketika sekelompok pembudidaya pemberani dari klan yang berbeda dari lautan luas akhirnya berhasil membantai raksasa jahat, mereka tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Oleh karena itu, mereka memotong kepala dan anggota tubuhnya, memasang segel yang kuat di atasnya, dan masing-masing menyembunyikan satu di tempat rahasia. Alam rahasia ini terhubung ke menara iblis penekan, adalah salah satu tempat persembunyian dari bagian-bagiannya yang disegel. Tetapi para pembudidaya pemberani itu berusaha menyembunyikan lokasi persis dari segel ini dan membuatnya diketahui oleh sangat sedikit orang. Selama bertahun-tahun berlalu, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Kemudian pendiri sekte Yuan Mo mendirikan sekte di tempat ini. Dia secara tidak sengaja menemukan alam rahasia dan menghubungkan menara iblis penekan yang telah dia bangun, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Tapi hanya dalam beberapa tahun terakhir ada laporan tentang binatang iblis menjadi jahat di menara, seolah-olah roh jahat muncul dari udara tipis. Saat itu, San Gan sedang berada di puncak kultivasinya. Dia mencurahkan banyak waktu untuk menelusuri sumber transformasi jahat yang didorong oleh rasa ingin tahu. Akhirnya, setelah beberapa dekade menyelidiki, dia menemukan beberapa tanda segel di alam rahasia dan akhirnya yakin bahwa alam kecil ini, yang telah dijelajahi ratusan kali, benar-benar tempat di mana bagian tubuh raksasa jahat itu disegel. Itu mengejutkan dan membuatnya bersemangat. Tetapi ketika dia berencana untuk bertindak berdasarkan itu, usahanya untuk masuk ke tahap tingkat eliksir sejati menjadi bumerang dan dia menderita efek sebaliknya. Akibatnya, dia tidak hanya kehilangan posisinya sebagai Yuan Mo, posisi terdepan sekte tersebut, tetapi dia harus bersembunyi di area terlarang di kedalaman gunung Yuan Mo, berjuang untuk menjaga dirinya dari penyimpangan Qi. Dengan semua hal yang terjadi, dia benar-benar meninggalkan masalah tempat segel. Tetapi ketika mantan pemimpin sekte menemukan bahwa satu-satunya cara untuk mengusir bahaya penyimpangan Qi adalah dengan menghirup roh jahat sejati, yang hanya dimiliki oleh klan iblis sejati, dia segera mengingat tempat segel di alam rahasia. Jadi, dia membuat petualangan ini. Hidupnya dipertaruhkan. Jadi dia tidak punya hati untuk mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan terjadi jika segel itu dilepas.
Dia menganggap bahwa bagian tubuh yang terputus dari raksasa jahat itu tidak akan menjadi ancaman besar setelah bertahun-tahun. Juga, dia tidak berencana untuk menghancurkan segel sepenuhnya. Cukup dengan memecahkannya sedikit dan mengumpulkan setetes roh jahat sejati. Tetapi untuk alasan ini, seorang pembudidaya fake eliksir stage seperti dia bahkan tidak akan pernah berani berpikir untuk memecahkan segel kuat yang dapat menahan kekuatan iblis kuno raksasa. Ditambah lagi, tubuh San Gan, tempat tinggal Yuan Mo, hanyalah seorang murid roh. Hanya dengan beberapa seni terlarang khusus dia berhasil memberdayakan tubuh dengan beberapa kekuatannya sendiri sehingga dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri dengan mengorbankan beberapa tahun hidup tubuh fana. Tapi dalam hal ini, dia hanya bisa bertahan untuk waktu yang sangat singkat ketika dalam pertempuran. Beberapa senjata yang dia bawa juga dipilih secara khusus untuk menghancurkan formasi. Meskipun mereka bukan salah satu yang terbaik dalam koleksinya, mereka memiliki efek khusus pada formasi dan oleh karena itu, sangat cocok untuk situasi ini. Dia cukup khawatir ketika melihat formasi yang melindungi segel itu masih utuh. Tetapi ketika dia mencobanya, formasinya tampak kurang dari yang terlihat. Tampaknya memang mungkin untuk dihancurkan dengan paksa. Penemuan ini menggetarkan hati San Gan, yang, tanpa melakukan lebih jauh, menyalakan senjata dan menggunakannya untuk membuka segel. Begitu tutupnya terbuka dari botol emas itu, cairan perak menyembur keluar darinya, bergabung dengan aliran hitam dan sangat menguatkannya. Adapun beberapa tablet batu giok ini, ketika dilemparkan ke udara, sinar busur listrik perak melesat dari mereka. Layar cahaya pelangi bergetar di bawah serangan itu. Ini hanya mungkin sekarang karena mantan Yuan Mo ini telah membagi rohnya menjadi beberapa ketika dia memasuki tahap ramuan palsu. Jika tidak, tidak mungkin bagi seorang kultivator Crystal Stage biasa untuk mengendalikan banyak senjata ini secara bersamaan. Dengan operasi kolektif dari begitu banyak senjata, kekuatan mengalir keluar dari tubuh San Gan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dia harus menguangkan tahun-tahun hidup tubuhnya lagi untuk menghasilkan tenaga. Seiring berjalannya waktu, kerutan mulai merayapi wajah mudanya, rambut hitamnya mulai memutih. Tidak lama, San Gan menjadi orang tua, yang tampak lebih dari 60. Tapi mantan Yuan Mo ini, tidak memperhatikan penampilannya yang menua, terus memperkuat senjatanya. San Gan mulai merasa cemas. Dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama dengan sisa tahun hidup tubuh ini. Dengan pemikiran cepat, dia tiba-tiba menamparkan ubun-ubun kepalanya, dan sebaris asap hitam membumbung ke atas, membentuk wajah manusia yang samar-samar. Begitu wajah itu muncul, itu mulai menggumamkan mantra. Pada saat yang sama, San Gan membentuk tanda dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, langit mulai berubah. Awan abu-abu suram tumbuh di atas layar cahaya pelangi. Awan berputar menjadi pusaran dan tumbuh lebih besar saat nyanyian tumbuh lebih cepat. Seketika, aura yang dipancarkan dari San Gan mencapai level Crystal Stage. Meskipun denyutan memekakkan telinga terdengar dari pusat pusaran besar, tidak ada yang muncul. Melihat ini, wajah pria itu menjadi buas. Dia melanjutkan nyanyiannya sementara, San Gan, dari bawah membalikkan telapak tangannya. Sebuah belati hitam kristal muncul dan, meraihnya tanpa ragu-ragu, dia menebas bahunya sendiri. Sebuah lengan jatuh dalam keheningan, langsung meledak menjadi bola kabut darah dan terjun ke pusaran dengan suara mendesing. Saat berikutnya, pusaran itu mengeluarkan tawa menyeramkan dari seorang wanita. Tawa itu membuat wajah pria itu terlihat kesakitan. Di bawah, meskipun San Gan mempertahankan wajah tanpa ekspresi, rangkaian darah merah gelap mengalir dari telinganya. Pria itu menghentikan nyanyiannya dan, menunjuk pusaran di atas, dia mengeluarkan suara keras. Tepat pada saat itu, wanita itu tiba-tiba berhenti tertawa. Sebagai gantinya, tangan ramping yang ditutupi oleh sisik virus terulur dari tengah pusaran dan, membelah jari-jarinya, memberikan tekanan lembut pada ruang di bawah. Ledakan. Di atas layar cahaya pelangi muncul sidik jari raksasa yang dalam. Dan bersamaan dengan serangan kekerasan dari senjata magis, layar mengeluarkan suara ledakan yang teredam dan akhirnya retak. Setelah serangan ini, pusaran dan tangan ramping menghilang dalam sekejap. Wajah hitam pria itu tertawa terbahak-bahak dan menukik ke dalam kepala San Gan. Puff!
Ketika wajah tanpa ekspresi, Sun Gan, kembali ke ekspresi normal, tiba-tiba berubah dan, Sun Gan, memuntahkan beberapa gumpalan darah hitam. Tiba-tiba, rambutnya menjadi benar-benar putih, kerutan ada di seluruh wajahnya, dan tubuhnya mengeluarkan bau kematian. Meski begitu, Sun Gan tertawa ketika muntahnya berhenti. Meskipun tubuh ini hanya memiliki kehidupan beberapa bulan, itu semua sepadan selama aku bisa mencium bau roh jahat sejati. Sekarang ketika dia mengatakan ini, pancaran senjata ajaib ini padam dan, dengan ledakan keras, mereka semua jatuh ke tanah. Gulungan dan tablet giok itu berubah menjadi bau asap hitam dan terhempas. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tepi roda perak dan jelas menemui ajalnya juga. Aliran deras hitam panjang bergulir, berubah menjadi setetes besar cairan hitam, dan mulai menetes perlahan dari langit. Jelas bahwa pada titik ini, Sun Gan telah menggunakan semua kekuatan yang dapat dia ambil dari kehidupan moral tubuh. Tapi, Sun Gan melihat kaki iblis besar, yang sekarang benar-benar terbuka, dia liar dengan sukacita dan tampak sangat percaya diri dalam berhasil mengekstraksi roh jahat. Dengan putaran telapak tangannya, dia mengeluarkan labu hitam, dan tersandung ke arah kaki raksasa itu. Kaki raksasa itu tetap tidak bergerak dalam rantai jimat putih, seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh oleh runtuhnya layar cahaya pelangi. Oleh karena itu, Sun Gan lengah. Sosoknya melintas beberapa kali dan berhenti kurang dari beberapa zang dari kaki besar itu, matanya berbinar penuh hasrat. Tiba-tiba, suara mendesing. Beberapa bulu hitam berdiri di kaki yang paling dekat dengannya berubah menjadi ular hitam panjang dan melesat ke arahnya. Sial, bagaimanapun juga, Sun Gan adalah mantan Yuan Mo. Meskipun dia tidak lagi menganggap kaki besar itu sebagai ancaman, dia masih waspada. Melihat ini, dia melontarkan kutukan dan dengan mudah memicu jimat yang sudah dia pegang di tangannya dengan erat. Segera perisai cahaya putih muncul di depannya. Segera setelah ular hitam yang berubah menjadi rambut ini menggigit perisai, mereka meringis dengan suara mendesis seolah bertemu musuh alami mereka. Melihat ini, Sun Gan menyeringai dan kembali memegang labu di tangannya. Tiba-tiba, suara mendesing melewati telinganya dan seringai membeku di wajahnya sementara seekor ular hitam melesat keluar dari dahinya. Ia berputar dan mengarahkan mata merah darahnya pada Sun Gan, mengunyah sesuatu. Bab 319. Tidak mungkin, aku hanya selangkah lagi. Sun Gan menatap ular hitam yang muncul tiba-tiba, mengangkat tangannya dan menyentuh darah hitam dan otak dengan ekspresi yang luar biasa. Dia menggumamkan beberapa kata dan seluruh tubuh runtuh ke tanah. Layar cahaya putih di depannya menyebar menjadi sinar cahaya roh dan menghilang. Tetapi tidak sampai mayat itu menyentuh tanah ketika kepalanya meledak dengan ledakan yang teredam. Pusaran asap hitam keluar dan melesat ke atas. Kemudian dengan belokan, ia melesat ke arah yang berlawanan. Bayangan muncul di udara tipis dan bagian atas rambut di bagian bawah kaki besar berubah menjadi ular hitam lagi. Mereka melesat keluar saat bagian bawah rambut masih menempel di kaki. Kemudian terdengar jeritan, dan benda yang diselimuti asap hitam itu digigit oleh ular-ular hitam itu, tidak dapat melepaskan diri. Ketika asap hitam menyebar, topeng hijau seukuran kepalan tangan terungkap, dengan ekspresi ngeri yang jelas seperti manusia hidup. Dalam waktu singkat, itu dicabik-cabik oleh ular hitam dan dimakan utuh, bersama dengan mayat tanpa kepala. Beberapa saat kemudian, ular hitam, yang telah melahap setiap darah di tanah, tiba-tiba menyusut dan menjadi rambut semak yang tebal lagi. Semua kecuali satu ular yang telah memakan otak, Sun Gan. Itu berputar di sekitar kaki raksasa itu, seolah ragu-ragu apakah akan mendekat atau tidak. Tapi saat ia menjadi semakin lemah, ia akhirnya bergegas menuju kaki raksasa itu, mendesis. Segera setelah ular hitam menyentuh bagian bawah kaki, bayangan kehitaman ular piton keluar dari kaki dan dengan ledakan, memuntahkan inti kristal hitam mengkilap ke tanah. Ular hitam itu sendiri kabur dan berubah menjadi rambut tebal yang keras di bagian bawah kaki raksasa itu, seperti rambut lainnya, seolah-olah disinilah tempatnya. Sementara topeng hijau terkoyak, peti mati hitam di aula hitam di tengah gunung setan raksasa, yang awalnya sunyi, tiba-tiba menjerit mengerikan, tidak. Pada saat yang sama, tutup peti mati melonjak dan sosok kehitaman muncul dari peti mati, tangan menggaruk udara dengan sia-sia. Kemudian dengan ledakan yang keras, kepalanya meledak.
Bau asap hitam keluar dari tubuh tanpa kepala dan, di antara kekuatan magis yang tak terkendali, berubah menjadi badai, berputar ke atas. Ketika badai menyentuh langit-langit aula hitam, itu memicu beberapa batasan yang ditetapkan di aula. Seketika, layar cahaya dari semua warna mulai berkedip secara bersamaan sementara suara ledakan memekakkan telinga bergema di pegunungan. Di luar aula pertemuan Gunung Iblis Raksasa, orang-orang berlarian. Begitu itu terjadi, 7 atau 8 pembudidaya tahap cair dengan gaya pakaian yang berbeda berkumpul di gerbang dari segala arah. Mereka masing-masing memiliki tablet formasi di tangan mereka dan, tanpa sepatah kata pun, mulai memindai sekeliling dengan itu. Tidak lama kemudian, seorang wanita anggun berbaju hijau berseru. Mustahil. Getaran itu datang dari arah Black Demonic Hall. Memang, itu adalah Black Demon Hall. Mungkin, kata seorang pria kurus dengan wajah pucat ngeri. Orang lain saling bertukar pandang dan mengungkapkan ekspresi terkejut dan ragu bersamaan. Saat itu, sinar cahaya hitam lain melesat dari belakang aula. Dengan beberapa kilatan, itu sudah mencapai langit di dekatnya. Cahaya memudar dan seorang pria mengenakan brokat berusia lebih dari 20 tahun muncul. Melihat orang-orang ini ada di sini, dia berkata dengan wajah pucat. Murid senior sensor saya yang terkasih, saya punya kabar buruk. Piring kehidupan Guru Sin terbelah. Wajah semua orang berubah. Untuk beberapa waktu, keheningan menguasai aula. Di luar menara iblis penekan, pemimpin sekte Yuan Mo duduk dengan tenang dalam pose bersila. Tiba-tiba terdengar suara mendengung di lengan bajunya. Terkejut, dia melambaikan lengan bajunya dan piring bundar putih terbang keluar, berputar dan tetap mengapung di depannya. Piring itu berkedip dengan lampu putih. Garis perak kata-kata muncul. Pemimpin sekte itu meliriknya dan berdiri, wajahnya pucat. Murid senior saya, apa yang terjadi? Tanya Xiao Yuebei dengan heran, yang duduk bersila di dekatnya. Tuan kami, dia telah pergi selamanya, pemimpin sekte akhirnya berkata dengan sedih dengan mengirimkan suaranya setelah beberapa waktu. Dengan ini, dia melirik Rou, gadis berambut panjang. Gadis muda itu kemudian duduk di bawah pohon, menikmati klasik sampul perak, jelas tidak menyadari berita itu. Apa? Mustahil. Tuan memang menderita efek kebalikan dari seni terlarang, tapi bagaimana dia bisa binasa begitu cepat? Xiao Yuebei berhenti dan berseru tanpa berpikir. Tapi dia tidak mengatakan ini dengan mengirimkan suaranya. Tidak hanya gadis dengan rambut panjang, tetapi semua pembudidaya lain yang duduk di dekat pemimpin sekte bergetar mendengar ini. Mereka semua memandang Xiao Yuebei. Murid senior Xiao, apa yang baru saja kamu katakan? Suara gadis itu agak gemetar. Dia bertanya demikian, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao. Liu Ming melihat altar tidak jauh, yang terhubung ke banyak koridor di setiap sisi. Ia masih shock dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tidak lama setelah dia mulai mengejar, dia menemukan ular hitam dengan melacak baunya, dan tepat pada waktunya untuk melihat bagaimana ular hitam itu bersembunyi dan menyerang dan membunuh seorang lelaki tua di altar. Ular hitam yang dikejarnya ternyata sehelai rambut. Pikiran ini membuatnya merasa tidak nyata, dan kemudian, teror. Sehelai rambut yang terlepas di menara iblis penekan mampu berubah menjadi piton Fiendis tahap tingkat lanjut cair. Orang hanya bisa membayangkan betapa ngerinya kaki raksasa yang hidup di atas altar. Setelah dia melihat tangan atlas iblis raksasa di alam rahasia beberapa tahun yang lalu, dia telah mencari beberapa klasik kuno dan akhirnya tahu tentang beberapa rumor iblis kuno raksasa yang dipotong-potong dan disegel secara terpisah. Oleh karena itu, dia tidak begitu bingung ketika melihat kaki raksasa yang jahat ini, meskipun masih terkejut. Kultivator lain mungkin tidak dapat melihat bahkan salah satu tempat di mana anggota tubuh raksasa itu disegel, tetapi saya sangat beruntung telah menemukan dua. Saya memiliki sedikit keberuntungan. Lagi pula, siapa lelaki tua itu? Dia terlihat agak akrab. Mungkin dia juga murid Yuan Mo. Tapi levelnya sepertinya agak rendah. Liu Ming telah melakukan mantra tembus pandang dan menyembunyikan dirinya segera setelah dia melihat altar. Dan sekarang, pulih dari keterkejutannya, pikirannya mulai bekerja cepat untuk meluruskan masalah ini. Dia hanya bisa melakukan ini karena dia melihat kaki iblis raksasa itu diikat oleh rantai jimat putih. Kalau tidak, dia akan melarikan diri dalam waktu singkat jika dia melihat tangan raksasa liar seperti yang dia lakukan terakhir kali. Tapi sekarang,
Dia hanya menatap kaki raksasa di altar yang jauh dengan wajah yang berubah. Alasan lain mengapa dia tidak mundur adalah karena dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara anggota badan yang disegel dan gelembung misterius di laut spiritualnya. Terakhir kali dia berada di alam rahasia di mana segel lain berada, dia secara misterius kehilangan kesadaran tidak lama setelah tangan raksasa itu dihidupkan kembali. Ketika dia bangun, tangan raksasa itu hilang dan, Liu Ming, lainnya muncul di dalam dirinya. Pasti ada beberapa koneksi. Tapi apa yang dia hadapi sekarang adalah keberadaan penuh teka-teki yang telah memerintah seluruh benua Yunchuan dalam sejarah kuno, dan bahkan yang rambutnya di anggota badan yang disegel bisa berubah menjadi ular piton jahat yang mengerikan. Secara alami, dia sangat berhati-hati. Liu Ming diam-diam tetap diam selama beberapa waktu dan, tidak mengamati gerakan kecil di kaki raksasa itu, mulai meluncur ke arah altar. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk mengetahui sifat gelembung. Mungkin satu-satunya kesempatan. Oleh karena itu, meskipun Liu Ming tahu berapa banyak risiko yang dia ambil untuk mendekati altar, dia tidak punya pilihan. Lagi pula, kecurigaannya terhadap gelembung misterius itu menjadi tak tertahankan. Dia tidak akan tidur atau makan dengan baik jika dia tidak pernah bisa menggali kebenaran tentang hal itu. Ketika dia hanya beberapa zang jauhnya dari altar, dia mengungkapkan sosoknya dan menempelkan jimat pada dirinya sebanyak yang dia bisa temukan. Seketika, sinar layar cahaya berwarna-warni terpancar darinya. Dia kemudian membentuk tanda dengan satu tangan dan asap hitam tebal keluar dari tubuhnya. Secara spiral, asap hitam mengerut dan membentuk naga banjir berkabut hitam, mengacungkan gigi dan cakarnya dan melayang-layang. Pada saat yang sama, sisik merah terang diam-diam merayap ke permukaan bagian tubuh vital Liu Ming seperti dada dan perutnya. Setelah menyelesaikan ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya mengambil langkah pertamanya untuk menaiki tangga menuju altar. Langkah pertama, langkah kedua. Setelah beberapa saat untuk mengambil napas, Liu Ming akhirnya menaiki altar. Dia menghentikan langkahnya dan mulai mengukur formasi dan kaki raksasa itu tersegel di tengah dari jarak dekat. Pada jarak seperti itu, dia masih belum merasakan gerakan yang tidak biasa di lautan rohnya. Dia sangat lega, tetapi juga agak khawatir. Tapi beberapa saat kemudian, dia tertarik dengan beberapa alat di tanah dekat kaki raksasa itu. Roda terbang perak yang terlihat tua, bola kabut hitam seolah-olah ada sesuatu yang terbungkus di dalamnya, dan kristal hitam cerah. Roda perak itu bernilai kecil. Hanya dengan memindainya dengan indera rohnya, dia tahu bahwa senjata roh ini benar-benar hancur dan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk diperbaiki. Tapi kabut hitam dan kristal hitam sangat gembira. Liu Ming melambaikan tangannya dan kekuatan menyedot dilepaskan. Kabut hitam dan kristal bergetar dan terbang ke arahnya. Kabut hitam membebani lengannya saat mendarat di tangannya. Mata Liu Ming cerah. Saat ini, dia meniup dengan keras ke dalam kabut. Tiba-tiba, angin menderu. Kabut hitam benar-benar tersebar dan mengungkapkan setetes cairan hitam seukuran kacang polong. Setetes air berat. Ini memang setetes air berat lainnya. Tapi tampaknya telah disempurnakan dengan cara khusus, gumam Liu Ming dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Tetesan itu tidak mudah dipegang bahkan dengan kekuatan seperti miliknya, yang berarti itu masih lebih berharga daripada tetesan air berat pertama yang dia peroleh. Bab 320. Adapun kristal hitam lainnya, Liu Ming bisa mengenalinya sekilas bahwa itu adalah inti iblis dari Fiendis Piton. Tidak disangka-sangka ketika ular hitam yang berubah dari rambut hitam kembali ke kaki raksasa, intinya ditinggalkan di sini. Dan jika dia mendapatkan rambut itu, dia bisa mengatakan bahwa dia telah memenuhi tugasnya kepada penguasa Sekte Yuan Mo saat kembali. Liu Ming menaruh dua alat spiritual ke dalam keong penyimpanannya dengan hati-hati, lalu melirik ke tanah tidak jauh dan melihat tumpukan puing-puing hitam. Namun, puing-puing ini adalah labu hitam yang diambil San Gan, yang berubah begitu jatuh ke tanah. Sekarang tidak bisa dipatahkan sedikit pun, sementara itu tidak bisa lagi memiliki fungsi apapun juga. Liu Ming berjalan di sekitar kaki raksasa di sepanjang tepi Metix yang hampir hancur sebagian. Dia terus membuat perbandingan antara kaki raksasa dan tangan yang dia lihat. Sementara itu, kaki raksasa berbaring dengan tenang di tengah Metix, bersama dengan rambut kerasnya yang tidak bergerak, seperti benda yang benar-benar mati. Liu Wu mengerutkan kening saat melihat adegan ini.
Dia bahkan tidak merasakan nafas iblis sedikit pun dari kaki raksasa, yang mungkin merupakan perbedaan terbesar dari tangan raksasa. Liu Ming berhenti dan berpikir cepat, lalu dia membalikkan salah satu tangannya dan muncullah jarum hijau di tangannya. Itu adalah senjata roh kelas bumi Needle of Bloodshed. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dengan jari-jari gemetar. Dengan demikian jarum berubah menjadi cahaya biru, menargetkan bagian paling telapak kaki yang tidak tertutup sisik. Bang! Salah satu rambut keras yang paling dekat dengan telapak kaki kabur, yang memanjang lebih dari 3 meter. Itu menjatuhkan Needle of Bloodshed hanya dalam satu gerakan. Wajah Liu Ming memucat sedikit saat dia melihat ini, lalu dia melangkah mundur 2 langkah sambil memberdayakan tanda lain lebih cepat. Terlihat bahwa Needle of Bloodshed melayang dan meledak ke telapak kaki sekali lagi. Namun, tiba-tiba ada suara keras yang menerobos udara, diikuti oleh ratusan pancaran cahaya biru. Puff! Bagian atas dari rambut besar dan keras itu tiba-tiba menggulung, berubah menjadi ular hitam raksasa yang menyemburkan awan hitam dari mulutnya yang terbuka. Setelah digulung oleh awan hitam, pancaran cahaya biru runtuh dan menghilang satu demi satu. Ketika hanya ada satu sapuan sinar biru yang tersisa, itu ditelan oleh piton raksasa saat piton menerjang ke arahnya. Di bawah situasi seperti itu, Liu Ming tampak pucat pasi saat dia membentuk sebuah tanda. Pada saat ini, dia telah kehilangan kontak spiritual dengan Needle of Bloodshed. Namun, dia secara kasar menemukan kekuatan ular hitam ini setelah satu putaran pertarungan, yaitu tentang tahap tengah cair. Ular hitam raksasa, setelah menelan jarum naungan biru, tidak berubah kembali menjadi rambut keras. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan membuat suara, mendesis, menatap Liu Ming sepanjang waktu. Liu Ming menutup matanya dan mengubah tandanya. Pada saat itu, cahaya biru pekat muncul di hadapannya, yang berkumpul menjadi lebih dari 10 Qian Wind Blades. Pergi! Dia mengayunkan lengan bajunya dan memberi perintah pelan. Kemudian bila angin di depannya berubah menjadi semburan cahaya hijau. Ular hitam raksasa itu sangat marah. Setelah goyangan tiba-tiba, muncul lebih dari selusin kepala ular. Masing-masing dari mulutnya yang besar terbuka dan kemudian menggigit bilah angin dalam sekejap sampai menelan semua bilah. Setelah itu, semua bayangan kepala ular menghilang pada saat yang sama dan kembali menjadi satu kepala. Kemudian terlihat bagian tubuh di bawah kepala tersentak, dan kemudian berubah menjadi gas hitam menuju Liu Ming. Mata Liu Wu menyipit, dengan tubuh bagian atasnya tetap diam, sementara kakinya meluncur mundur beberapa langkah seperti pegas. Bang! Setelah gemetar di tepi Matrix, gas hitam berubah menjadi ular hitam ganas lagi. Meskipun memutar tubuhnya dengan putus asa, bagian terakhir dari rambut keras itu diperketat bersama dengan kaki raksasa, yang tidak mampu bergerak maju sejengkal pun. Tetapi saat berikutnya, ular hitam itu membuka mulutnya dari mana awan hitam yang goyah, dan sepertinya itu akan dimuntahkan. Bang! Sekelompok tinju hitam datang dan memukul ular hitam di kepalanya. Liu Minglah yang meninju yang membuat kepala ular itu gemetar, dan awan hitam yang akan disemprotkan runtuh dan menghilang dalam sekejap. Kemudian cahaya keemasan bersinar di tangannya, dengan itu muncul pedang emas yang berubah menjadi pedang yang panjangnya 3 meter dan meluncur pergi saat dia membalikkan tangannya. Puff! Cahaya pedang berbelok tajam dan memotong ke persimpangan ular hitam dan rambut keras yang tidak berubah di luar dugaan, memotong bagian atas ular hitam. Saat ular hitam itu mendesis sekali, ia berubah menjadi rambut hitam setebal 2 kaki dan melayang turun dari udara. Tapi sayatan seperti itu seperti ditusuk di sarang lebah, selebihnya bulu-bulu keras di telapak kaki raksasa bergoyang dan berubah menjadi ular hitam. Semuanya menukik ke arah Liu Ming dengan kepala terangkat tinggi dan lidah mereka terjulur. Namun, mereka terhalang oleh saat mereka sampai di tepi Matrix, dengan tubuh mereka menegang. Liu Ming terkekeh melihat adegan bodoh ini. Jelas, ular hitam ini tidak begitu cerdas karena cara menyerang mereka tidak banyak berubah, sementara jarak serangan mereka juga sangat terbatas. Jadi dia tidak terlalu takut tentang hal itu sebagai hal yang biasa. Ada teriakan yang keluar dari Liu Ming, memberdayakan tanda pedang di benaknya pada saat yang sama, dan kemudian pedang emas di tangannya bergetar dan melesat seperti pelangi yang menyilaukan. Untuk sementara waktu, langit dipenuhi bayangan pedang yang berkedip-kedip. Itu adalah teknik pedang yang hanya bisa dilakukan oleh pendekar pedang. Karena pelangi yang menyilaukan berkedip dan berguling kembali ke tangan Liu Ming sebagai pedang pendek,
semua ular hitam terpotong menjadi dua, meninggalkan lebih dari selusin kaki setengah rambut di tanah. Rambut yang tersisa, yang masih terhubung ke telapak kaki raksasa, memantul kembali satu demi satu ke telapak kaki raksasa dan kemudian menghilang dari pandangan. Seolah-olah mereka takut dicincang oleh Liu Ming. Liu Ming agak heran. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya setelah berpikir dua kali, yang mengeluarkan gas hitam, menggulung salah satu rambut setengah keras di tanah ke belakang. Selanjutnya, dia dengan kuat menggigit rambut dengan dua jari. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Begitu dia menyentuh rambut yang keras itu, cahaya hitam berkelap-kelip. Dan setiap ujung rambut keras itu berubah menjadi kepala ular hitam, menggigit secepat kilat setelah membalik ke arah telapak tangan Liu Ming. Tapi sepertinya Liu Ming sudah waspada saat pergelangan tangannya bergetar tiba-tiba, diikuti oleh getaran yang sulit digambarkan dengan kata-kata yang memancar dari kedua jarinya yang langsung masuk ke ular hitam berkepala dua itu. Bang! Kedua kepala ular hitam itu bergetar, lalu meleleh menjadi gas hitam dan menyebar. Itu menjadi rambut keras yang tebal lagi, sementara masih menggeliat sampai batas kecil. Saat ini, Liu Ming mengemasi pedang emas dan mengambil jimat kuning sebagai gantinya, hanya menempel tepat di rambut kerasnya. Prasasti perak mengalir keluar dari jimat dan kemudian bergabung ke rambut. Permukaan rambut keras hitam legam itu muncul banyak prasasti perak seukuran beras, dan kemudian rambut itu tetap diam seperti benda mati. Rambut keras seperti itu sangat unik saat menjadi bagian dari anggota tubuh iblis raksasa kuno yang disegel sehingga Liu Ming tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Dia mengeluarkan beberapa jimat lagi dan menempelkannya di rambut, lalu memasukkan rambut itu ke dalam kotak batu giok. Kemudian, Liu Ming mengumpulkan semua rambut yang setengah terpotong ini di tanah dengan cara yang sama. Liu Ming sudah membuat rencana tentang bagaimana menggunakan rambut ini. Sekarang bulu dari tikus iblis berambut hijau dapat disempurnakan menjadi jarum naungan biru, apalagi rambut keras dari iblis raksasa ini, yang tidak diragukan lagi merupakan bahan terbaik untuk jarum terbang. Jika dia bisa menemukan penyuling yang tepat, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan satu set jarum terbang kelas surga. Saat Liu Ming mengendalikan semua rambut keras itu, dia melihat ke kaki raksasa sekali lagi. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, diikuti oleh isyarat satu tangan ke udara, di sana muncul bila angin biru lainnya. Dengan pergelangan tangannya yang berayun, bila itu melesat keluar seperti lampu hijau. Bang! Dalam keadaan tanpa halangan apapun, bila angin ditebas dengan kuat di telapak kaki raksasa dan kemudian terpental. Liu Ming tidak terkejut sama sekali. Sebagai gantinya, dia menggumamkan beberapa kata, dengan telapak tangannya tertutup dan berpisah sekali. Kemudian bila angin raksasa yang panjangnya 4 hingga 5 meter muncul di depan dan menghilang setelah suara, "Us." Cahaya biru menyala saat berikutnya, lalu bila angin raksasa memotong telapak kaki dan memantul juga. Tampaknya bahkan tanpa sisik, kekuatan pertahanan kaki raksasa jauh lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Liu Ming kemudian menjadi sangat panik. Tampaknya desas-desus bahwa, di zaman kuno, para tetua yang dihormati itu tidak mampu menghancurkan korpus setan raksasa kemudian mereka menyegel korpus itu di beberapa bagian, pada umumnya benar. Liu Ming berkedip beberapa kali, membalikkan salah satu tangannya, dan kemudian pedang bulan emas muncul. Dia kemudian menjentikkan sekali dan cahaya pedang emas keluar. Ledakan, cahaya pedang runcing memotong ke telapak kaki raksasa, dan menghilang dalam sekejap meskipun tidak memantul. Liu Ming benar-benar terpana kali ini. Dia menjentikkan sekali lagi karena dia tidak bisa menerima hasilnya, dan kemudian meledakkan beberapa cahaya pedang, yang memudar di permukaan kaki raksasa. Liu Ming mulai putus asa sekarang. Jika itu tidak bisa memusnahkan iblis ini bahkan dengan pedang bulan emas paling tajam, tidak ada cara lain yang lebih cocok. Adapun rantai putih yang mengikat kaki raksasa, dia tidak akan pernah menguraikannya selama dia tidak gila. Seiring berjalannya waktu, Liu Ming mencoba teknik bom api, teknik kerucut es dan beberapa teknik serangan lainnya. Upaya itu tidak banyak berhasil. Liu Ming berjalan di sepanjang tepi Metix dan di sekitar kaki raksasa lagi, dengan matanya menyapu perlahan setiap inci di atas dan di bawah kaki raksasa. Di mana kaki raksasa telah dipotong ditutupi oleh lapisan sisik hitam lagi, memperlihatkan tidak satu inci daging pun. Sedangkan untuk bagian kaki lainnya, tidak ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan sama sekali. Tiba-tiba, Liu Ming berhenti,
dengan matanya tertuju pada skala seukuran baskom di satu sisi kaki raksasa, dan kemudian dia terkejut. Jika dia tidak terpesona, ada karakter ungu yang tidak dikenal muncul dalam skala besar saat itu, dan menghilang seketika. Tapi apa yang tampak gila bagi Liu Ming adalah, itu adalah karakter kuno yang aneh dan membosankan yang jelas belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia tahu arti dan pengucapannya sekilas, seolah-olah dia dilahirkan untuk mengetahuinya. Aneh seperti hal yang dia temui, tidak heran dia akan sangat ketakutan. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia menyadarinya sedikit. Alasan mengapa dia bisa mengenali karakter itu sangat terkait dengan pengalaman yang dimiliki seseorang untuk hidup kembali sekali. Jadi bukan dia yang tahu karakter ungu itu, tapi orang yang kesurupan tahu itu. Bab 321. Karena dia hampir dirasuki oleh orang lain, dia secara khusus mencari banyak buku dan catatan terkait setelah kembali ke sektenya, di mana mencatat bahwa beberapa pelajar yang telah dirasuki dan mendapat kebaikan dari kemalangan seperti itu. Orang-orang ini telah meningkatkan kekuatan spiritual mereka, atau secara langsung membanjiri orang yang mencoba memilikinya dengan mendapatkan ingatan mereka dan menguasai beberapa teknik rahasia dalam semalam. Tentu ada juga yang belum berhasil kesurupan saat itu, namun arwah mereka dipengaruhi oleh arwah sisa si pencuri kemudian menjadi gila dan mati. Dia hanya mendapat sedikit ingatan tentang pria yang dimaksudkan untuk mengambil tubuhnya dalam karakter kuno, yang cukup normal dalam hal ini. Tetapi ketika Liu Ming merenungkan sumber karakter kuno ungu, dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak memiliki ingatan yang pasti ketika sampai pada detail spesifik. Namun demikian, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang diberikan kepadanya. Dia kemudian menatap sisik di kaki raksasa. Baru kemudian dia menyadari bahwa timbangan itu tampak sedikit lebih besar dan lebih gelap daripada timbangan lainnya di dekatnya. Setelah menatap timbangan selama hampir waktu untuk makan, ada kilatan cahaya hitam serta karakter kuno ungu yang sama seperti sebelumnya. Liu Ming sedikit bimbang ketika dia melihat ini, dan terus melihat timbangan. Dan kemudian setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengucapkan suku kata yang tidak jelas ketika karakter kuno ungu muncul lagi. Puff! Kemudian karakter kuno ungu tetap pada skala dalam sekejap. Pada saat yang sama, muncul cahaya redup di area kosong dekat timbangan, dan muncullah karakter kuno ungu lain yang sama sekali berbeda. Liu Ming mulai gugup yang terlihat dari pupilnya yang mengecil, saat dia melafalkan pelafalan karakter kuno ini tanpa penundaan. Akibatnya, karakter kuno ungu kedua tetap pada skala juga, dan karakter kuno ungu ketiga mengikuti setelah. Liu Ming membaca semua karakter segera setelah yang baru melompat di depan matanya. Sesaat kemudian, 9 karakter kuno ungu berkedip berturut-turut pada skala, sementara tidak ada lagi yang terjadi di luar ini. Liu Ming mengerutkan kening dan berdiri, lalu membuka mulutnya untuk membacakan 9 karakter sekaligus setelah bermeditasi sebentar. Sepertinya itu semacam pertanda. Bang! Tepat saat dia mengucapkan suku kata terakhir, 9 karakter kuno ungu pada skala tersebar dan hilang secara bersamaan. Namun ada suara samar dan teredam yang keluar dari kaki raksasa. Meskipun suaranya cukup rendah, entah bagaimana hati Liu Ming tersentak saat mendengarnya. Liu Ming terkejut saat dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sedangkan beberapa detik kemudian, suara teredam lain yang lebih keras keluar dari kaki raksasa. Dan hati Liu Ming tersentak sekali lagi. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan dan wajahnya menjadi lebih pucat. Kemudian suara teredam keluar dari kaki raksasa satu demi satu, dan menjadi lebih keras dan lebih cepat, seolah-olah ada jantung yang kuat yang bangkit kembali di dalam. Setelah beberapa saat, suara ledakan yang kuat ini bergema di seluruh altar. Liu Ming telah meletakkan telapak tangannya di dadanya saat ini sementara dia tampak sangat mengerikan. Sekarang jantungnya di dalam dadanya berdetak tak terduga pada frekuensi yang sama dengan suara yang teredam. Bahkan jika dia mati-matian mendorong kekuatan supernaturalnya untuk membuat perubahan, tidak ada yang membaik sama sekali. Pada saat ini, setiap detak jantungnya mempercepat sirkulasi darahnya dari kepala hingga kaki, yang merupakan perasaan buruk yang tak terlukiskan baginya. Oh tidak, Liu Ming segera berbalik dan menuju keluar altar. Meskipun dia tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di kaki raksasa ini, dia sebaiknya menjauh sekarang jika terjadi kecelakaan. Tapi saat itu suara teredam berhenti,
diikuti oleh kabel perak padat yang muncul di permukaan skala hitam dan berkumpul kemudian. Terlihat bahwa kabel yang terkumpul tiba-tiba berubah menjadi bola mata perak seukuran telur yang menatap Liu Ming dengan cahaya peraknya yang bersinar di pupilnya secara tiba-tiba setelah bergerak. Saat berikutnya, Liu Ming merasa udara di sekitar diperketat, hisapan luar biasa di luar imajinasi meluncur dari belakang, menyeretnya kembali seperti daya tarik magnet dalam sekejap. Secara alami, dia terkejut dengan situasi seperti itu. Dia benar-benar putus asa ketika dia menoleh dan melihat bola mata perak di timbangan. Kemudian dia berteriak tanpa persiapan dan mengepalkan tinjunya. Dia menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya pada saat ini dan menghentikan kecenderungan menyeret ke belakang, diikuti oleh jungkir balik samping dengan salah satu tangannya. Kemudian pedang emas muncul dari udara dan menebas ke belakang. Hisap tak terlihat terputus oleh cahaya keemasan berkedip. Liu Ming sangat senang. Dia akan melepaskan dirinya dalam kebajikan membentuk tanda sekali lagi. Tapi saat itu, bersama dengan ledakan tumpul dari altar, timbangan di kaki raksasa berdiri seketika. Setiap skala memiliki bola mata perak setelah berkilauan, mencapai jumlah 3 hingga 400, dan langsung menatap Liu Ming. Tidak heran Liu Ming mungkin tegang saat dia menoleh dan melihat seluruh pemandangan dengan tergesa-gesa. Kemudian dia terguling oleh gas hitam yang berubah dari naga hitam berkabut yang melayang. Dan setelah beberapa kilatan, dia sampai di suatu tempat sejauh 300 meter. Tepat ketika dia santai dan berpikir dia cukup aman, bola mata perak di kaki raksasa tiba-tiba melintas satu kali di pupilnya, masing-masing menembakkan kawat perak. Dan semua kabel menghilang ke suatu tempat di dekatnya dalam sekejap. Saat berikutnya, udara di sekitar Liu Ming berfluktuasi, diikuti oleh ratusan kabel perak yang keluar dalam sekejap. Setelah kilatan lain, kabel langsung menembus semua perisai cahaya yang bermain di permukaan tubuh Liu Ming dan mengikatnya, dan tiba-tiba menariknya menjauh menuju altar. Liu Ming berjuang mati-matian dengan mengendarai beberapa tanda. Namun, semua kekuatannya tidak efektif karena terjerat oleh kabel perak saat ini. Pada saat yang sama, beberapa energi mengalir ke dalam dirinya, yang membuatnya lemah sampai-sampai tidak bisa mengangkat anggota tubuhnya. Liu Ming kewalahan pada saat itu. Sementara itu, rantai segel putih yang hampir terkubur di kaki raksasa berdengung keras setelah mata iblis kaki raksasa memuntahkan kabel perak. Dengan demikian, rantai ini diwarnai dengan 7 warna berbeda, kemudian melepaskan beberapa nyala api keemasan dan mengencang sekaligus. Dikencangkan oleh rantai segel 7 warna, ditambah dengan terbakar oleh nyala api keemasan, ratusan bola mata perak dipelintir dengan suara mendesis, yang mengerikan dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, terlihat tanda perak di telapak kaki raksasa. Kemudian saat tanda itu bersinar lagi, tanda itu pecah dan memperlihatkan mulut hitam yang besar dan tampak garang, mengarah ke Liu Ming saat dia diseret oleh kabel perak. Liu Ming sangat ngeri saat melihat hal-hal yang terjadi di altar dan kaki raksasa. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat dirinya semakin dekat ke altar saat dia ditahan. Setelah berpikir cepat, dia bertekad untuk melepaskan embrio pedang bajak begitu dia akhirnya diseret ke kaki raksasa, meskipun dia akan terluka parah dan menghabiskan energi spiritualnya. Dia berpikir bahwa, jika kekuatan menakutkan embrio pedang ini dapat dilepaskan sepenuhnya, mungkin satu-satunya cara untuk menjatuhkan kaki raksasa ini. Dan selama dia bisa melewati jalan ini, rantai segel 7 warna itu seharusnya bisa menekan kaki sekali lagi. Pada titik ini, perasaan aneh dan akrab dirasakan dalam Liu Ming. Liu Ming mengetahuinya dengan baik dan kemudian menyapu kekuatan spiritualnya di dalam dirinya dalam sekejap, hanya untuk melihat gelembung berkilauan seukuran kacang di laut roh, yang darinya muncul rasa rindu yang besar dalam kedipan halus, sambil menargetkan ke raksasa. Kaki yang disegel di atas altar. Liu Ming bersukacita dan hendak melakukan sesuatu, tetapi hanya melihat gelembung misterius di laut roh berputar dan naik dengan lembut. Puff! Kabel perak yang melilit Liu Ming menyala sendiri pada saat yang sama dengan nyala api hitam, dan kemudian menghilang dari pandangan sebagai asap hitam. Liu Ming berhenti begitu dia melepaskan kabel ini, dan kekuatan serta tubuhnya pulih pada saat yang sama. Sementara itu, kaki raksasa terpanggang oleh nyala api emas di atas altar, dan ratusan bola mata peraknya runtuh bersamaan dengan hilangnya kabel perak. Namun, kaki raksasa itu sendiri dikencangkan oleh rantai segel 7 warna, meronta-ronta dan berputar dengan kecepatan penuh.
Mulut berdarah di telapak kaki terbuka selebar mungkin, dengan lebih banyak udara hitam yang keluar. Liu Ming terkejut sekaligus senang melihat pemandangan itu. Gelembung misterius itu terkait erat dengan kaki raksasa yang disegel seperti yang diharapkan. Tapi kemudian, tangisan aneh tiba-tiba keluar dari telapak kaki raksasa yang diikuti oleh suara, ledakan, dan kolom cahaya gelap meledak. Itu bergabung ke dalam tubuh Liu Ming setelah sekejap dan terbang liar ke dalam gelembung misterius sang alkemis. Liu Ming hanya bisa merasakan cahaya hitam terang di depannya. Dia kemudian menutup matanya yang redup setelah dengungan di telinganya. Kolom cahaya hitam keluar dari mulut aneh terus mengalir ke Liu Ming, sementara kaki raksasa menyusut pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang dan menjadi mengerut. Pada saat yang sama, rantai segel 7 warna berdengung, memancarkan lebih banyak api keemasan, seperti lautan api keemasan, yang hampir menyelimuti seluruh altar. Liu Ming membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan senyum masam. Dia sekali lagi berada di ruang mendung yang misterius. Tempat ini tidak memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan terakhir kali dia pergi. Setelah pemeriksaan singkat, Liu Ming duduk secara acak dan merenungkan semua yang baru saja dia alami. Tidak diragukan lagi, alasan mengapa dia langsung diseret keluar angkasa terkait dengan kolom cahaya hitam yang dipancarkan oleh kaki raksasa yang disegel. Meskipun dia ditarik keluar angkasa pada saat menyentuh kolom cahaya, dia masih bisa merasakan aura iblis yang mengerikan di kolom cahaya melalui kekuatan spiritualnya. Dalam hal ini, dari aspek bahwa kekuatannya telah diserap lebih dari sekali oleh gelembung misterius ini dan hilangnya tangan raksasa lainnya, prasyarat untuk rohnya memasuki ruang ini adalah untuk menyerap banyak energi. Tampaknya gelembung misterius itu membawa beberapa perubahan ke ruang setiap kali ia menyerap energi, dan perubahan seperti itu bergantung pada energi berbeda yang diserapnya.